Babak 61, 4 planet. 120.000 kekuatan pertempuran. Ini berarti Siaya sudah bisa dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik yang kuat di alam semesta, berdiri di puncak rantai makanan dan merupakan salah satu dari sedikit ahli super yang mampu mendominasi suatu wilayah. Namun Siaya segera menahan senyumnya. Ini masih bukan waktunya untuk bergembira. Situasi mereka masih sangat suram karena Frieza akan menyerang Saiyan setelah 1 tahun, memberinya sedikit waktu. Sepertinya aku harus segera mencari planet evakuasi. Begitu pemikiran ini terlintas di benaknya, pikiran Siaya dengan cepat beralih ke peta bintang galaksi Bima Sakti yang disebutkan oleh orang-orang Veidaya. Tidak tahu bagaimana proses pemilihan planet. Saya harus bertanya setelah beberapa saat. Mematikan catu daya mesin gravitasi, Siaya keluar. Langit di luar berwarna kuning pucat. Angin sedingin es yang keras menyapu pasir yang berterbangan di seluruh langit, menghantam cangkang logam terluar mesin gravitasi yang menghasilkan suara dentingan pelan, dan meninggalkan jejak samar dan dangkal pada cangkang emas gelap akibat erosi angin dan embun beku. Karena paparan lingkungan yang keras dalam waktu lama, mesin gravitasi telah terkubur kurang dari 1 meter di bawah pasir kuning. Memeriksa beberapa mesin gravitasi secara berurutan, Siaya menemukan bahwa hanya mesin gravitasi siling yang masih mengeluarkan suara mesin teredam. Bocah ini masih bekerja keras. Siaya terkekeh, sepertinya siling tidak berencana untuk keluar sampai dia melampauinya. Tidak, ini tidak akan berhasil. Siling masih sangat muda, dan ini adalah masa pertumbuhannya. Apa yang akan saya lakukan jika hal itu mempengaruhi perkembangannya di masa depan? Siaya tidak ingin siling, anak imut seperti itu, mengalami perkembangan yang buruk di masa depan. Selain itu, pelatihan merupakan proses langkah demi langkah, dan Ki perlu diakumulasikan seiring berjalannya waktu, untuk memastikan kemajuan yang stabil dalam jangka panjang. Ambil contoh orang Saiyan, setelah setiap pertarungan, kekuatan pertempuran Saiyan tidak akan meningkat banyak, tapi pasti akan terakumulasi di dalam tetapi sedikit demi sedikit. Dan, ketika berada di ambang kematian, akumulasi Ki akan tiba-tiba meledak, menyebabkan Saiyan maju pesat setelah pengalaman hidup dan mati. Di sisi lain, jika Anda belum mengumpulkan cukup pengalaman, bahkan jika Anda telah berada di ambang kematian berkali-kali, Anda tidak akan melihat banyak kemajuan setelah Anda sembuh. Alasannya adalah meskipun potensi Anda akan muncul ketika Anda berada di ambang kematian, Anda akan menghadapi situasi canggung di mana tidak ada yang bisa dimunculkan. Faktanya, pelatihan pemurnian Ki secara terus-menerus di bumi juga memiliki prinsip serupa, hanya menggunakan metode yang berbeda. Namun kedua metode tersebut akan mencapai tujuan yang sama. Siling telah berlatih mesin gravitasi begitu lama, akumulasi Ki hampir habis, sekarang ada kebutuhan untuk mengumpulkannya sekali lagi. Oleh karena itu, Siaya membuka pintu mesin gravitasi Siling dan masuk. Petik terbalik ruang pelatihan petik terbalik lapisan atas mengeluarkan warna merah tua, dan udaranya panas dan menyesakkan. Di tengahnya, seorang gadis muda kurus bermandikan keringat, berjalan terhuyung-huyung sambil melakukan berbagai latihan, meninju, melompat, dan menyelam dengan keras. Pakaian latihannya yang terbuat dari bahan khusus terkoyak-koyak karena lingkungan yang keras dan digantung di tubuhnya, memperlihatkan tubuhnya. Ketika Siaya mendekati Siling, gravitasi yang sangat besar memberikan tekanan padanya. 100x gravitasi. Sambil mengerutkan kening, pikir Siaya, Siling ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Itu jelas sudah melebihi beban yang bisa ditanggung tubuhnya, dan bisa dengan mudah melukai tubuhnya. Tak lama kemudian kulitnya kembali normal, lalu dia berjalan ke depan panel kendali, menggerakkan sedikit mesin gravitasi, hingga mati. Siu, seluruh ruangan segera dikembalikan ke keadaan semula. Sambil terengah-engah, Siling meliriknya sementara keringatnya membasahi ujung rambutnya langsung menetes ke lantai. Mengambil kacang senzu dan memberikannya padanya, Siaya mencela dengan ketidakpuasan. Bukankah aku sudah bilang untuk berlatih secukupnya? Kamu, lihat dirimu, kamu hampir tidak hidup. Saat ini, kekuatan pertempuranku hanya 90.000. Jika aku tidak berlatih seperti ini, aku tidak akan pernah bisa menyusulmu. Mata cerah Siling menatapnya dengan ekspresi serius, wajahnya keras kepala. Siaya terdiam sejenak. Dia akrab dengan kepribadiannya yang bersemangat untuk melakukan yang terbaik dalam segala hal. Oleh karena itu, dia hanya mengulurkan tangannya dan dengan paksa mengusap kepalanya, sampai Siling melepaskan tangannya dengan perasaan tidak puas, baru kemudian dia berbicara dengan nada lembut, nanti, kamu harus menggunakan mesin gravitasi bersamaku, jika aku tidak mengawasi, padamu, siapa tahu kamu akan bertindak gegabah lagi. Siling memutar matanya, entah apa yang dia pikirkan, wajahnya yang cantik agak memerah. Oke, dia dengan patuh menundukkan kepalanya dan menjawab. Selanjutnya, Siaya menyuruh Siling mandi dulu. Dia merasa malu sejenak dan melirik ke kiri dan ke kanan sebelum menuju kamar mandi. Gadis ini tiba-tiba mengetahui rasa malu, jelas-jelas dia liar sebelumnya. Terperangah, Siaya menggelengkan kepalanya, tapi kemudian dia ingat bahwa tubuh Siling telah sedikit berkembang. Dia menyadari bahwa Siling telah tumbuh dewasa, dan bukan lagi gadis kecil yang selalu menemaninya sepanjang waktu. Segera setelah itu, Siling keluar dengan mengenakan jubah mandi, rambut indahnya yang basah tersampir di belakangnya. Karena dia baru saja mandi, kabut air yang mengambang di kamar mandi menyebabkan tubuh muda gadis itu tampak agak kabur. Setelah berganti pakaian, Siling merasa segar mendekat dan Siaya meletakkan salah satu tangannya di bahunya dengan cara yang alami, dan tangan lainnya memeluk pinggangnya, merasakan sentuhan lembut yang indah di dadanya.
Dia segera memanfaatkan teleportasi, kembali ke rumahnya di planet Vegeta. Setelah makan siang bersama pasangan Adri dan mengobrol dengan mereka tentang situasi terkini di planet Vegeta, si ayah kemudian menggunakan kemampuan luar angkasa dan pergi ke markas orang Veidaya sendirian. Setelah lebih dari 1 tahun berlalu, Duokela telah memilih planet yang cocok. Pesawat luar angkasa orang Veidaya, di dalam ruang kendali utama. Tuan Siaya, setelah setahun melakukan analisis oleh para ilmuwan Veidaya, kami menyimpulkan bahwa total 4 planet memenuhi persyaratan evakuasi, kata Duokela sambil menunjuk peta bintang galaksi Bima Sakti di layar lebar. Pada layar besar dengan panjang dan lebar puluhan meter, grafik bintang skala besar dari galaksi Bima Sakti diproyeksikan di atasnya. Pada 4 kantilever raksasa yang berputar dan berkelok-kelok, terdapat 4 titik terang merah yang sangat berbeda. Itu tentu saja merupakan hasil penelitian para ilmuwan Veidaya selama lebih dari 1 tahun. Keempat planet tersebut adalah planet Kinra di wilayah barat, planet Dohala di wilayah selatan, dan planet Hongshan serta planet Tudors di wilayah timur. Beri saya pengenalan singkat tentang situasi planet-planet ini. Siaya berkata dengan serius. Ya, Duokela membungkuk dan melanjutkan untuk memperkenalkan, yang pertama adalah planet Kinra, sebuah planet berukuran sedang yang terletak di perbatasan wilayah barat. Ia memiliki 34% luas lahan kering dan terdapat peradaban tingkat rendah bernama ras Silu yang tinggal di sana, tingkat peradaban tidak tinggi. Kemudian, bagan bintang di layar berubah menjadi planet berwarna biru muda, yaitu planet Kinra yang baru saja diperkenalkan Duokela. Planet Dohala, sebuah planet raksasa di utara wilayah selatan, ukurannya sekitar 80 kali lebih besar dari planet Vegeta. Tidak ada tanda-tanda peradaban yang jelas di sana dan ini masih merupakan wilayah yang belum beradab. Planet Hongshan, terletak di bagian barat laut wilayah timur dan dekat pusat galaksi Bima Sakti. Selain itu, ini adalah planet yang jarang terlihat memiliki sistem bintang biner Asteris 1. Ia adalah bintang muda yang bersama-sama membentuk sistem bintang biner dengan planet bernama Meishan dan bersama-sama berputar mengelilingi pusatnya. TN, Asteris 1 bintang biner adalah sistem bintang yang terdiri dari 2 bintang yang mengorbit di sekitar barisenter bersama. Planet Tudors, sebuah planet di bagian selatan wilayah timur. Siaya mendengarkan dengan penuh perhatian. Jumlah planet di alam semesta sangat banyak dan tidak ada habisnya, seperti sepiring pasir bintang. Adapun planet-planet di wilayah utara saja sudah tidak terhitung lagi, apalagi seluruh galaksi Bima Sakti. Keempat planet ini adalah sesuatu yang telah diteliti oleh orang Veidaya selama lebih dari 1 tahun ini, memilih dari lautan bintang yang luas, mengumpulkan dan mempertimbangkan berbagai faktor, mereka dapat dianggap sebagai yang terbaik di antara yang terbaik. Siaya sangat puas dengan keempat planet ini. Sebagai planet tempat orang Saiyan dapat mengungsi, mereka sangat cocok. Selain itu, hanya ada sedikit kekuatan lain yang memiliki pengaruh di wilayah bintang sekitarnya. Itu adalah tempat paling cocok bagi orang Saiyan untuk tinggal dan membangun kekuatan mereka. Setelah mempertimbangkan jarak, Siaya lebih tertarik pada planet Dohala di wilayah selatan dan planet Hongshan di wilayah timur, kedua planet yang paling dekat dengan pusat galaksi Bima Sakti. Duokela, berikan pengenalan singkat tentang poin-poin penting planet Hongshan, kata Siaya setelah berpikir sejenak. Dipahami, saat layar lebar berganti, sebuah planet berwarna merah tua muncul di tengah layar lebar, tampak sangat mirip dengan planet Selma yang pernah ia kunjungi, warnanya juga indah dan mempesona. Di orbit tidak jauh dari planet Hongshan, planet biru es lainnya muncul, bintang biner dari planet Hongshan, Meishan. Duokela memperkenalkan, planet Hongshan adalah planet berwarna merah tua, berukuran kecil dengan diameter 6.768 km dan luas laut menempati sekitar 67%, 33% sisanya, sebagian ditempati oleh gletser kutub, sedangkan kawasan layak huni hanya 21%. Ini adalah planet primitif yang tidak memiliki peradaban. Petik 2. Anehnya, planet Hongshan, meskipun berukuran kecil, memiliki gravitasi standar lebih dari 12 kali lipat dari yang seharusnya dimiliki planet biasa. Oleh karena itu, meski ukurannya kecil, ia dapat menarik dan berputar bersama dengan planet Meishan yang beberapa kali lebih besar. Petik 2. Oh itu benar, setelah berbicara sampai di sini, Duokela berhenti. Meski tidak ada jejak peradaban di planet Hongshan, namun ada ras manusia di planet Meishan yang disebut ras Meishan. Tinggi badan mereka saat dewasa kira-kira 1,7 meter dan umurnya kira-kira 100 tahun. Evaluasi umum mengatakan bahwa itu milik planet tingkat rendah. Ini sangat mirip dengan bumi. Siaya tampak terkejut dan merenung dalam hatinya. Berbicara tentang keempat planet ini, semuanya sangat cocok sebagai tempat evakuasi karena tidak memiliki kekuatan berskala besar di sekitarnya. Namun setelah mendengarkan penjelasan Duokela, Siaya semakin tertarik dengan planet Hongshan. Bukan hanya karena letak geografis planet Hongshan tetapi yang lebih penting lagi, karena komposisi planet Hongshan. Jika orang Saiya mengungsi ke planet Hongshan, tidak hanya mungkin untuk mendapatkan planet kehidupan primitif, tetapi ada juga planet dengan planet peradaban manusia tidak jauh dari sana, yang mungkin bisa membantu pertumbuhan Saiyan sampai batas tertentu. Babak 62, Planet Hongshan. Meskipun ia menyukai planet Hongshan, ia masih memerlukan pemeriksaan mendetail terhadap semua planet untuk memilih planet yang cocok. Meninggalkan markas orang Veidaya, Siaya segera menggunakan teleportasi dan melanjutkan menuju planet Hongshan yang terletak di sudut barat laut wilayah timur.
Planet Hongshan terletak di bagian barat laut wilayah timur dan sangat dekat dengan pusat galaksi Bima Sakti. Jadi, dalam perjalanan, dia mengambil lusinan teleport. Untungnya, kekuatannya meningkat pesat dan kemampuan luar angkasanya juga mengalami peningkatan yang signifikan. Jadi, jika sebelumnya dia perlu melakukan 10 teleportasi, sekarang 2 atau 3 kali sudah cukup. Setelah berteleportasi beberapa kali, sosok Xiaya menghilang dari area utara dan muncul di medan bintang area timur yang jauh, yang berada di bawah administrasi Kai Timur. Di langit berbintang yang gelap gulita, bintang-bintang muda terbakar habis-habisan. Dalam wilayah yang layak huni, sebuah planet kecil berwarna merah tua terus mengorbit dalam jalur elips yang tidak berubah dan seperti mutiara terang yang mempesona memancarkan cahaya berkilauan. Itu adalah planet Hongshan. Tidak jauh dari situ, planet biru es lain yang beberapa kali lebih besar berputar mengelilingi planet Hongshan. Secara alami, itu adalah planet lain dari sistem bintang biner bersama dengan planet Hongshan, planet Meishan. Meskipun tubuhnya besar, ia kurang masif dibandingkan planet Hongshan. Oleh karena itu, pemandangan tertentu muncul di alam semesta, di mana sebuah planet besar dan sebuah planet kecil berputar bersama dan pusat masanya secara tak terduga berada dekat dengan planet kecil tersebut, sebuah pemandangan yang sangat aneh. Kekuatan ruang yang melilit tubuhnya menyebabkan dia berhenti sejenak di luar angkasa. Namun, Xiaya tidak banyak berpikir dan terbang menuju ke arah planet Hongshan. Melewati atmosfer biru jernih, lautan biru tak berujung muncul di matanya. Angin sepoi-sepoi bertiup di permukaan laut, riak-riak halus bergelombang, ikan-ikan bergerak berbondong-bondong bagaikan pita sutra berwarna coklat. Seekor binatang laut raksasa melompat keluar dari permukaan laut dengan mulut ganasnya terbuka, celepuk, dan menyelam ke dasar lautan, segera mencipratkan ombak dahsyat setinggi beberapa puluh meter, tiba-tiba memecah ketenangan lautan. 12 kali gravitasi, dan lebih besar dari planet Vegeta. Xiaya membandingkan. Tubuhnya terus melayang di angkasa, menghirup udara dari planet Hongshan, udara lembab memiliki rasa segar dan bersih. Siu, tiba-tiba berakselerasi, cahaya terang melintas seperti bayangan anggun dan melintas, meninggalkan bayangan samar di langit, langsung menghilang menuju cakrawala. Di depan ada lahan kering. Xiaya melihat ke depan pada siluet samar yang muncul dengan ekspresi bahagia di antara alisnya. Melewati garis pantai yang luas dan berlanjut menuju daratan, deretan pegunungan yang terus-menerus berangsur-angsur mulai meninggi dan bentang alam berubah dari perbukitan dan hutan menjadi cekungan, dari cekungan menjadi dataran tinggi, pemandangan indah memiliki segudang perubahan. Di dalam hutan lebat terdapat pohon pinus dan cemara yang menghijau, barisan pegunungan yang tinggi. Di dalam ngarai, semua jenis hewan liar berlarian di hutan. Mengambang di atas puncak gunung yang menjulang tinggi, pemandangan indah terhampar di hadapannya. Xiaya dalam hati berpikir, planet Hongshan mirip dengan planet Vegeta dalam hal iklim dan lanskap. Setelah beberapa transformasi, Saiyan dapat segera mulai tinggal di sini. Menurut simulasi sistem masyarakat Veidaya, iklim planet Hongshan pada dasarnya relatif konstan selama bertahun-tahun. Ini adalah hasil dari tindakan terus-menerus dari ketiga hal ini, rotasi planet, sistem bintang biner dan berputar mengelilingi matahari. Setelah mengelilingi seluruh planet, Xiaya semakin puas dengan planet tersebut. Menatap ke langit, dia bisa melihat sebuah planet biru cerah tergantung di sana. Dengan transmisi instan, Xiaya pergi ke planet Meishan, yang tidak jauh dari planet Hongshan. Di planet Meishan, dia melihat pemandangan yang sangat berbeda. Warna biru es jauh lebih menonjol di sini, dan segala jenis makhluk kecil yang sulit dilihat bergerak di sekitar gunung dan sungai, lautan diwarnai dengan warna biru mirip es dan salju, dan bahkan dedaunan di hutan yang tak berujung pun ikut berubah, condong ke arah warna es. Dedaunan berwarna biru es di bawah sinar matahari memancarkan kilauan seolah-olah itu adalah dunia dongeng, sungguh indah. Pemandangan ini sungguh tak terlupakan. Xiaya agak terkejut melihat pemandangan di hadapannya. Segera setelah itu, dia memasuki peradaban manusia di planet Meishan dan melihat manusia. Manusia di sini terlihat hampir mirip dengan penduduk bumi, hanya saja mata dan warna rambutnya berwarna hijau zamrud dengan permata kristal seukuran kacang di antara kedua alisnya. Xiaya merasakan aura kehidupan yang kaya datang dari permata itu. Tidak disangka mereka bisa memusatkan kekuatan hidup mereka di dalam kristal. Sedikit terkejut, Xiaya tidak menyangka manusia di planet Meishan mampu mengembangkan peradabannya dengan cara yang tidak biasa untuk bertahan hidup. Sangat mudah untuk menemukan bagian vital mereka karena ciri khas peradaban mereka terfokus pada satu titik seperti ekor Saiyan, yang menguntungkan dan merugikan. Menghela nafas dengan emosi dan membuang pemikiran ini ke belakang pikirannya, Xiaya tiba di sebuah kota yang dihuni oleh orang Meishan. Ini bukanlah kota besar, tembok-tembok menjulang tinggi yang terbuat dari tanah liat dan batu mengelilingi kampung halaman yang biasa dan indah. Bangunan ras manusia Meishan sangat tua dan sederhana, bangunan bambu, rumah kayu, dan juga bangunan kecil yang unik. Mereka memancarkan kesan antik, namun peralatan dan instrumen yang mereka gunakan memberikan kesan modern sepenuhnya. Tingkat peradaban masih pada zaman kelistrikan, sama seperti bumi dahulu kala. Menyaksikan pemandangan familiar di hadapannya, membuatnya bernostalgia dan semua yang dilihatnya memberinya pengalaman segar. Setelah tinggal di bintang biner planet Hongshan selama beberapa waktu, dan secara kasar memahami situasi umum, Xiaya berangkat ke 3 planet lainnya. Dia pertama kali pergi ke planet Tudors, yang juga terletak di wilayah timur. Planet ini jauh lebih primitif dibandingkan dengan planet terpencil.
Usia astrologi planet ini relatif besar, namun belum menghasilkan peradaban besar. Adapun alasan mengapa planet Tudor dipilih sebagai kandidat karena kecuali beberapa planet tingkat rendah dan menengah dalam jangkauan luas di sekitarnya, tidak terdapat kekuatan besar lainnya. Namun, setelah melihat planet Hongshan, minat Siaya terhadap planet Tudor agak berkurang. Dalam beberapa hari berikutnya dia secara kasar memeriksa planet Kinra dan planet Dohala tetapi tidak terlalu memuaskannya. Pada akhirnya, setelah mempertimbangkan dengan cermat, Siaya tetap memilih planet Hongshan di wilayah timur untuk mengevakuasi orang Saya. Malam hari, Siaya memanggil Adri dan yang lainnya bersama-sama dan kemudian secara pribadi membawa mereka ke planet Hongshan. Adri dan yang lainnya dengan cepat tertarik dengan pemandangan bintang biner Hongshan dan sangat puas dengan planet yang dipilih Siaya. Jika bukan karena gravitasi yang sedikit lebih kuat dan pemandangan yang sedikit lebih indah dari yang saya kira saya berada di planet Vegeta. Rebecca terkejut setelah melihat pemandangan di hadapannya, dia sangat senang dengan pemandangan primitif planet Hongshan. Adri tertawa, distribusi kekuatan di sini juga tidak terlalu buruk. Selain beberapa planet tingkat menengah dan rendah di sekitar area bintang, tidak banyak planet tingkat tinggi. Dan yang lebih penting adalah belum ada kekuatan luar yang menginjakkan kaki di planet ini. Jadi, planet ini sangat sempurna bagi orang Saya untuk tinggal dan berkembang biak di sini. Petik 2. Saya kira ini terutama karena lokasinya dekat dengan pusat galaksi Bima Sakti, sedangkan markas polisi luar angkasa juga dekat. Karena beberapa peraturan dan regulasi yang misterius dan rahasia, orang-orang biasa yang ambisius akan ragu untuk datang ke sini. Siaya menjelaskan sambil tersenyum. Wilayah pusat galaksi Bima Sakti sangat istimewa dan relatif berbeda dibandingkan dengan wilayah empat besar utara, selatan, timur dan barat yang merupakan wilayah beberapa ratus wilayah bintang. Wilayah bintang di pusat Bima Sakti sangat kecil, namun statusnya sangat istimewa. 4 area utama dikendalikan secara individual oleh Kai 4 arah, sedangkan wilayah kecil area tengah dikendalikan langsung oleh Kai besar. Dan para ahli di bawah komando Grand Kai banyak sekali, pasukan biasa tidak punya nyali untuk terlibat di sini, karena mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup. Oh, benar, Paman Adri, berapa banyak orang Saiyan yang kamu hubungi? Berbicara tentang bisnis yang tepat, ekspresi Adri berubah menjadi serius, dan wajah gelapnya agak gembira, sudah ada lebih dari 3.000 orang Saiyan yang berencana untuk pergi bersama kami, meskipun sebagian besar dari mereka adalah prajurit tingkat rendah, dengan tambahan mereka, garis keturunan Saiyan akan tidak terpotong. Petik 2. Dengan keberadaan planet Hongshan, orang Saya pada dasarnya memiliki tempat untuk mundur, sehingga memberikan ketenangan pikiran bagi Adri. Siaya mengangguk, 3.000 orang Saiyan sudah cukup. Sedangkan untuk bakat terpendam dan lain sebagainya, kita tidak perlu peduli sama sekali. Kami memiliki metode dan peralatan pelatihan yang lebih canggih, jadi bakat terpendam tidak terlalu penting. Mendengar hal itu, Adri dan yang lainnya tertawa. Babak 63, gadis itu telah dewasa. Bakat laten, hal ini cukup ajaib. Jika ditempatkan pada ras Saiyan, itu akan dengan jelas menunjukkan perbedaan antara garis keturunan. Prajurit tingkat tinggi secara alami akan memiliki bakat terpendam yang lebih baik, dan metode pelatihan yang sama akan menghasilkan lebih banyak kemungkinan terobosan. Sejujurnya, jika mereka tidak menggunakan mesin gravitasi sebelumnya, atau telah melakukan kontak dengan metode pelatihan Siaya, siapa yang menyangka bahwa Adri dan yang lainnya akan menembus 10.000 kekuatan pertempuran suatu hari nanti. Dan bahkan jika mereka memiliki kemampuan seperti itu, tetap tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan terobosan secepat ini. Dari sini, dapat dikatakan bahwa meskipun ada beberapa prajurit tingkat rendah di antara orang-orang yang dievakuasi, kekuatan sebenarnya yang dapat mereka kembangkan tidak akan kalah dengan ras Saiyan asli. Namun, hanya ada satu kekurangan di dalamnya, yang mungkin merupakan terobosan lebih lanjut di masa depan. Lagi pula, prajurit tingkat tinggi jumlahnya sedikit dan akan menjadi proses yang panjang agar garis keturunan berkualitas tinggi muncul secara perlahan di antara banyak prajurit tingkat rendah. Memang benar, ia kecil, meskipun kita tidak bisa memahami teori latihan, efeknya sangat jelas. Jika metode pelatihan ini dipopulerkan, ras Saiyan pasti akan mengantarkan masa emas. Brook, yang selalu pendiam, dengan tenang mengangguk dan berkata, agak bersemangat di dalam hatinya. Sejak dia mengetahui bahwa kekuatan pertempuran Siaya dan Siling masing-masing telah menembus 120.000 dan 90.000, Brook kagum dan pada saat yang sama mulai menyukai pelatihan Ki, secara samar-samar memperlakukannya sebagai harta langka yang dapat membantu orang-orang Saiyan menjadi terkenal. Tentu saja, metode pelatihan ajaib seperti itu tidak dapat dipopulerkan sekaligus. Mereka harus hati-hati memilih dan hanya mengajarkannya kepada orang yang tepat. Melihat Adri dan yang lainnya sedang berdiskusi sengit, Siaya dan Siling saling melirik dan melihat sesuatu yang berbeda di mata satu sama lain. Meskipun melatih Ki dapat meningkatkan kekuatan batin Saiyan secara tak terbatas, sulit untuk mengatakan sejauh mana kekuatan itu dapat ditingkatkan. Siaya memperkirakan bahwa meningkatkan level Saiyan biasa menjadi 100.000 kekuatan pertempuran sudah melanggar langit. Untuk peningkatan selanjutnya tergantung pada potensi individu tersebut. Namun, jika Saiyan bisa meningkat sejauh itu sudah menjadi keberuntungan besar. 100.000 kekuatan pertempuran, individu yang dapat mencapai level ini sangatlah langka di alam semesta, apalagi seluruh ras. Jika semua level Saiyan bisa mencapai 100.000 kekuatan pertempuran, itu pasti bisa dihitung sebagai balapan puncak.
Tentu saja, target Siaya sendiri tidak bisa hanya terbatas pada kekuatan pertempuran sekecil itu, yang dia inginkan adalah melakukan terobosan ke Super Saiyan sesegera mungkin. Dan hal ini tidak bisa dicapai hanya dengan latihan Ki saja, masih perlu banyak kesempatan dan cobaan keberuntungan. Dalam karya aslinya, Son Goku dan Vegeta baru bisa berubah menjadi Super Saiyan setelah melalui kesulitan yang tak terhitung. Tentu saja, ini tidak termasuk dua orang Goten dan Trunks karena mereka jelas mewarisi gen yang sangat baik, tidak banyak berjuang untuk berubah menjadi Super Saiyan. Siaya tahu bahwa tingkat kesulitan untuk berubah menjadi Super Saiyan sangat tinggi, tetapi dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Terlebih lagi, sejak tiba di Dragon Ball World, Siaya telah menetapkan tujuan untuk tidak hanya bertahan di level Super Saiyan, tetapi juga mencapai level yang lebih tinggi, seperti Dewa Penghancur, Beerus. Paman Adri, menurutku setelah beberapa perubahan kecil, planet Hongshan akan segera menjadi tempat yang cocok untuk ditinggali orang Saiyan. Lalu, haruskah kita memigrasikan sejumlah orang terlebih dahulu? Siaya berkata dengan serius. Adri mengangguk. Ya, akan lebih baik jika mereka dimigrasikan lebih cepat daripada terlambat. Saat ini, situasi planet Vegeta semakin rumit. Saya merasa Raja Vegeta sudah mulai tidak sabar dan mungkin akan mulai memberontak kapan saja. Jadi, kita harus mengurus migrasi orang secepat mungkin. Saya akan menghubungi mereka setelah kembali dan mencoba mengaturnya secara berkelompok untuk memigrasikannya ke planet Hongshan. Kemudian Brook, Rebecca, Alice dan yang lainnya mengutarakan pendapat mereka satu persatu dan menyarankan agar mereka memulai evakuasi secepatnya. Baiklah kalau begitu, saya akan mengatur agar orang-orang Veidaya membangun markas di sini sesegera mungkin untuk memastikan bahwa orang saya dapat tinggal di sana dengan aman ketika mereka tiba. Siaya melanjutkan, oh, benar, saya berencana membiarkan orang saya tinggal di planet Hongshan di masa depan, sementara orang Veidaya akan pindah ke planet Meishan tidak jauh dari sana. Petik 2. Ini tidak menjadi masalah, planet Hongshan dalam kondisi baik dan sudah menjadi pilihan terbaik, Adri mengangguk. Juga, meskipun kami orang saya adalah ras penghasut perang, saya harap semua orang dapat menahan diri dan tidak membuat masalah di tanah air baru kami, sehingga menciptakan suasana yang buruk. Siaya mau tidak mau memperingatkan mereka. Mengenai hal ini, apakah itu Adri atau Brook, keduanya mengerutkan kening. Ini sebenarnya merupakan masalah yang cukup besar. Menurut temperamen Saiyan, mereka takut akan sangat sulit bagi mereka untuk tidak membuat masalah. Kami hanya bisa berusaha mengendalikan mereka semaksimal mungkin. Mereka mengutarakan pendapatnya. Mengangguk sedikit, Siaya tahu bahwa mengendalikan mereka hanyalah solusi sementara, menekan mereka dengan keras kepala tidak akan berhasil. Tapi dia tidak memiliki petunjuk apapun untuk saat ini dan hanya bisa melakukan ini terlebih dahulu. Dia kemudian akan memikirkannya lagi di masa depan dan melihat apakah dia punya solusi atau tidak. Segera setelah itu, semua orang kembali ke planet Vegeta. Setelah itu, Siaya kembali pergi ke markas orang Veidaya dan mengatur agar mereka terbang menuju arah planet Hongshan dengan pesawat luar angkasa. Namun berdasarkan standar teknologi masyarakat Veidaya, jika ingin melakukan perjalanan dari kawasan utara ke kawasan timur, setidaknya membutuhkan waktu lebih dari 2 tahun. Ini akan memakan terlalu banyak waktu, sehingga untuk memulai pembangunan planet Hongshan terlebih dahulu, Siaya harus menggunakan transmisi instan dan melanjutkan terlebih dahulu, membawa sekelompok ilmuwan Veidaya dan beberapa peralatan ke planet Hongshan. Melihat itu, hanya dengan beberapa teleportasi, Siaya membawa mereka ke planet Hongshan yang jauh. Para ilmuwan Veidaya itu memandang Siaya dengan mata penuh pemujaan seolah-olah mereka memandang Siaya sebagai dewa yang maha kuasa. Roh, pertama-tama kamu akan membangun rumah yang cukup di sini untuk menampung 3.000 orang di sepanjang benua pulau, dan terutama menyiapkan sistem pasokan makanan. Siaya menasihati seorang ilmuwan kecil Veidaya. Nafsu makan Saiyan sangat mencengangkan, jika mereka tidak melakukan persiapan yang cukup sejak dini, maka itu tidak akan baik. Ilmuwan bernama Roh adalah asisten Duokela. Karena Duokela harus mengelola masyarakat Veidaya, dia hanya dapat mengirim asistennya ke planet Hongshan. Dimengerti, Tuan Siaya. Orang Veidaya yang bertubuh pendek, Roh menegakkan tubuhnya dan berkata dengan suara yang keras dan jelas sementara kulit birunya tegang. Siaya sangat puas dengan sikapnya. Setelah itu, ia melihat beberapa ratus orang Veidaya masing-masing mengendarai mesin besar dan memulai pembangunan dengan hiruk-pikuk. Jika mereka menemui pegunungan, mereka akan membersihkannya dari jalan, jika mereka menemui air, mereka akan mendirikan jembatan. Dalam waktu singkat, lokasi konstruksi yang mulus dan lebar dibangun, setelah itu mesin yang lebih besar dan presisi diluncurkan. Dengan suara ledakan yang bergemuruh, mesin besar itu mengacungkan lengan bajanya yang tebal dan menghantam tanah. Dengan setiap gerakan mesin tersebut, bumi bergetar menghasilkan getaran. Orang-orang Veidaya ini memang pantas disebut ilmuwan alam, walaupun karena perawakannya yang pendek, kekuatan individunya tidak tinggi, mereka mampu mengoperasikan mesin yang tepat dan cocok untuk berbagai keadaan. Tak heran, mereka mampu membangun 2 koridor luar angkasa megah di planet induknya. Beberapa jam kemudian, warna langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan prototipe pangkalan berskala kecil yang dapat menampung lebih dari 3.000 orang hampir selesai. Siaya memeriksanya sekali untuk memastikan tidak ada masalah dan kemudian menggunakan transmisi instan untuk meninggalkan planet Hongshan. Dia menyerahkan tanggung jawab pembangunan di sini kepada orang Veidaya bernama Roh, mempercayakannya untuk menyelesaikan misinya.
Kembali ke planet Vegeta, dia menemukan bahwa Adri dan yang lainnya sedang jauh dari rumah. Di dalam, hanya ada Siling yang melakukan beberapa latihan dasar sederhana di ruang pelatihan. Dia sepertinya mendengarkan kata-katanya dan tidak memaksa lagi menggunakan mesin gravitasi untuk berlatih. Ayah dan semua orang keluar untuk menghubungi orang lain. Siling menyeka keringat di wajahnya yang halus sedikit memerah karena berolahraga. Sambil menyerahkan handuk basah, si ayah berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu berlatih terlalu keras, kamu bisa santai saja. Tapi aku tidak ingin menjadi lebih lemah darimu, Siling menyipitkan matanya sebelum tertawa. Si ayah tersenyum dan mengarahkan jarinya ke kepalanya, lalu menyeret Siling untuk mendudukkannya di sofa sebelum dengan lembut meremas sendi leher gadis muda itu dengan kedua tangannya. Gadis kecil, kamu tidak perlu terlalu cemas atau itu bisa dengan mudah terjadi, melukai tubuhmu. Ayo, aku akan memijatmu dengan dua tangan. Memang benar, teknik pijat dua tangan mampu membuat pikiran seseorang rileks secara optimal. Di kehidupan sebelumnya, dia dipengaruhi oleh tetangganya yang merupakan seorang dokter tua pengobatan Tiongkok, jadi tangannya cukup terampil. Setelah pijatan si ayah, Siling menyipitkan matanya dan merasa nyaman sementara persendiannya mengeluarkan suara, berderak, yang tajam. Setelah beberapa waktu, Siling tertidur lelap karena merasa nyaman. Anak ini, sangat agresif. Dengan lembut mengangkatnya, dia pergi menuju kamar mandi sementara tubuh lembut gadis itu secara alami menempel di dadanya. Di dalam, dia melepas pakaian luarnya, dan tak lama kemudian hanya pakaian dalam sederhana yang tersisa. Si ayah mengambil handuk yang dibasahi air bersih dan siap untuk menyeka tubuhnya, tapi sebelum dia bisa memulai, dia merasakan perasaan menyenangkan dari tubuh langsing Siling yang dipenuhi dengan lekuk tubuh yang lembut dan halus. Siling kecil sudah mulai berkembang. Si ayah membeku sesaat. Dia terbiasa memperlakukan Siling ketika masih kecil, jadi meskipun dia harus memandikannya, dia tidak merasakan sesuatu yang aneh, tetapi sekarang dia tiba-tiba menyadari bahwa dia adalah seorang perempuan. Untuk sesaat, dia tidak bisa memutuskan apakah dia harus terus membersihkannya atau tidak, lagi pula itu adalah tubuh perempuan, bukankah itu tidak sopan? Memikirkan anak yang mengikuti di belakangnya seperti bayangan dari masa kanak-kanak telah tumbuh secara tidak sadar, jenis emosi yang berbeda mau tidak mau muncul di dalam hatinya. Lagi pula, aku tidak bisa disalahkan karena melihat tubuhnya, si ayah menggelengkan kepalanya dan mengambil handuk basah sebelum dengan lembut menyekanya pada kulit lembut gadis itu. Setelah mencuci, dia kembali memeluknya dan membawanya ke kamar tidur dan dengan lembut menutupinya dengan spray sebelum berjalan keluar, menutup pintu di belakangnya. Si ayah tidak menyadari bahwa setelah dia keluar dari kamar tidur, mata Siling yang tertutup tiba-tiba terbuka dan melihat pintu ditutup sebelum dia merengek dan menutupi wajah mungilnya yang putih dan berkulit putih dengan spray. Hanya memperlihatkan matanya yang seperti bintang, terus berkedip. Babak 64, memindahkan gelombang pertama. Di malam hari, langit mulai gelap. Menginjak sinar terakhir sisa-sisa cahaya matahari terbenam, Adri dan Rebecca kembali dari luar setelah hari yang melelahkan. Saat mereka memasuki rumah, mereka melihat si ayah duduk di ruang tamu dengan e-reader di tangannya, memeriksa informasi di planet Vegeta. Adri melangkah maju dengan senyum tipis di wajahnya dan berkata, si ayah, kami telah menghubungi kelompok Saiyan pertama di pihak kami dan setuju untuk berkumpul setelah 2 hari di gurun yang berjarak 2000 km sebelah barat. Bagaimana dengan hal-hal di pihakmu? Setelah 2 hari, si ayah meletakkan e-reader di tangannya dan berbicara sebelum berpikir sejenak, saya sudah meminta orang Veidaya untuk mulai membangun akomodasi di planet Hongshan, dan itu akan selesai dalam 2 hari. Kemudian kami akan memulai evakuasi gelombang pertama 2 hari kemudian. Setelah mendengar dari si ayah bahwa tidak ada masalah di pihaknya, Adri agak bersemangat. Sekarang situasi planet Vegeta menjadi semakin tidak dapat diprediksi, dengan bahaya yang semakin meningkat dari hari ke hari, dia telah memutuskan untuk bertindak tegas dan mengevakuasi gelombang pertama Saiyan sesegera mungkin. Si ayah mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan mulai mengungsi dalam 2 hari, saya akan meminta pihak planet Hongshan melakukan persiapan. Oh, di mana Siling? Rebecca bertanya karena mereka sudah lama kembali tetapi masih tidak melihat Siling keluar. Biasanya, bocah nakal itu sudah bergegas keluar dengan penuh semangat. Dia telah berolahraga selama ini, jadi dia lelah sekarang dan sedang tidur di kamar. Sambil tersenyum, kata si ayah sambil mengambil ketel sebelum meletakkan beberapa cangkir secara terbalik di atas meja kopi lalu mengisinya satu persatu. Tidakkah gadis itu mengetahui betapa beratnya berolahraga begitu lama, bagaimana jika dia terluka? Rebecca mengerutkan kening. Sebagai prajurit tingkat tinggi, dia memahami bahwa latihan membutuhkan keseimbangan antara istirahat dan olahraga. Latihan keras kepala seolah ingin berkembang dalam waktu singkat ibarat terus-menerus menekan pegas, kekakuannya akan dengan mudah kehilangan keefektifannya, dan tidak akan pernah lagi memulihkan elastisitas aslinya. Sejujurnya, Rebecca agak khawatir dengan keterikatan putrinya yang ekstrim terhadap pelatihan. Bagaimanapun, dia masih anak-anak dan sedang dalam masa pertumbuhan, terlalu banyak latihan yang berlebihan tidak selalu baik. Namun Adri, di sisi lain, merasa semangat juang putrinya sangat terpuji, bagus sekali Siling memiliki semangat yang begitu besar karena ia berkembang begitu cepat. Menurut Anda, berapa banyak orang Saiyan yang lebih baik darinya? Rebecca, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Mendengar perkataannya, Rebecca memelototinya seolah bertanya apakah Siling adalah putrinya atau bukan.
Setelah itu, Rebecca mendesak Siaya beberapa kali lagi dan juga memintanya untuk menjaga Siling di masa depan, yang langsung disetujui oleh Siaya. Namun, mengapa kata-kata ini terdengar aneh? Sudah jelas kamu adalah orang tua Siling, lalu kenapa kamu menyuruhku untuk menjaganya? Seolah-olah mereka memberikan Siling kepadanya, sungguh orang tua yang ceroboh. Waktu malam, di dalam dapur, api berkobar di kompor dapur, dan aroma yang kaya dan menggoda keluar dari dalam. Rebecca menyiapkan meja yang penuh dengan hidangan. Karena nafsu makan Saiyan sangat besar, mengonsumsi makanan dalam jumlah besar setiap kali makan, Rebecca adalah yang paling sibuk saat ini. Setiap kali orang Saiyan melancarkan operasi skala besar di luar, itu akan menjadi cobaan berat bagi dukungan logistik. Selain alien, juga akan ada sekelompok spesialis Saiyan yang bertugas mengolah daging. Dalam karya aslinya, Ibu San Goku, Gin, juga bertanggung jawab menangani jenis pekerjaan ini. Ya kecil, makanan sudah siap, pergi dan panggil Siling untuk makan malam. Rebecca keluar dari dapur dengan semangkuk besar makanan dan menaruhnya di atas meja sebelum berkata pada Siaya. Oke, Siaya menjawab dan meletakkan barang-barang di tangannya sebelum berjalan menuju kamar Siling. Setelah mengetuk pintu, Siaya memasuki kamar Siling. Di tempat tidur kecil, Siling berbaring miring sambil memegangi selimut dengan kedua tangannya dan pahanya berada di luar, memperlihatkan celana dalam putih dan pahanya yang halus dan cerah. Dan salah satu kakinya tersangkut di spray, menekan selimut. Seperti memegang bantal besar, penampilannya yang malas sangat tidak pantas untuk seorang wanita. Sambil tersenyum, Siaya berjalan ke samping tempat tidur Siling dan menepuk wajahnya, membuatnya terbangun, dan berkata, Bibi Rebecca memanggil untuk makan malam. Oh, kamu keluar dulu, aku harus ganti baju. Siling membuka matanya, menatap Siaya sejenak sebelum tiba-tiba menutupi tubuhnya dengan selimut, dan dengan datar memerintahkannya keluar. Setelah melihat ini, Siaya mendecakkan lidahnya sebelum berkata sambil tersenyum, apa yang kamu sembunyikan? Sebenarnya, aku harus memberitahumu bahwa aku sudah melihat seluruh tubuhmu sebelumnya ketika aku memandikanmu, jadi menutupinya sekarang adalah tidak berguna. Gerakan Siling menjadi lamban dan kemudian dia memutar matanya ke arahnya. Namun, dia tidak lagi berusaha menutupi tubuhnya dan melemparkan selimut itu ke sisi Siaya, sebelum berteriak dengan keras, aku akan ganti baju, keluar dari kamarku. Hahaha, Siaya tertawa keras dan mengambil selimut itu sebelum menyimpannya dengan rapi. Oke, Siling telah dewasa dan tidak lagi terikat padaku seperti sebelumnya. Kalau begitu, aku keluar dulu, kamu harus segera ganti baju. Setelah berbicara, dia keluar dari kamar dan menutup pintu. Saat makan malam, Siaya dan yang lainnya sedang menyapu bersih semua makanan di atas meja, hanya Siling yang menatap Siaya dengan linglung. Setelah beberapa saat, dia membenamkan kepalanya ke dalam makanan dan menggerogotinya dengan liar, terlihat sangat lucu. Waktu berlalu, 2 hari kemudian. 2000 km di sebelah barat planet Vegeta, itu adalah gurun terpencil. Meski saat ini musim semi, terik sinar matahari menyinari tubuh, membuat orang merasa terik. Saat itu tengah hari, di tengah oasis yang terik, ratusan orang Saiyan berkumpul di sini yang datang dari jauh dan dari waktu ke waktu, masih ada beberapa titik hitam yang berterbangan dari cakrawala. Segera, lebih dari 200 orang Saiyan berkumpul di oasis. Orang-orang Saiyan ini tua dan muda, sebagian besar terdiri dari keluarga, yang mayoritas adalah prajurit tingkat rendah dan hanya segelintir yang merupakan prajurit tingkat menengah. Orang-orang ini dipilih dengan cermat oleh anggota pasukan ADRI, kekuatan pertempuran mereka umumnya antara 2.000 hingga 3.000. Di antara 1 juta orang Saiyan yang tinggal di planet Vegeta, mereka hanya bisa dianggap biasa-biasa saja, dan bahkan jika beberapa dari mereka hilang, hal itu tidak akan menimbulkan gelombang yang terlalu besar. ADRI memeriksa jumlah orang, dan melihat semua orang yang diatur telah tiba, dia berjalan ke depan dan bertepuk tangan. Tiba-tiba suasana menjadi sunyi, semua orang diam menunggu ADRI memberi perintah. Di bawah naungan pohon, ketika Siaya melihat pemandangan ini, ia berpikir, siapa sangka pamor ADRI di antara orang-orang ini begitu tinggi. Ini bukanlah hal yang buruk, setidaknya itu berarti ADRI dapat menaklukkan kelompok Saiyan ini sendirian dan tidak membutuhkan orang lain untuk membuang waktu dan menindas orang-orang yang keras kepala dan sulit diatur ini. Gelombang pertama semuanya hadir. Saya rasa semua orang sudah tahu apa yang akan mereka hadapi. Kali ini kami pergi bukan karena kami melarikan diri, tapi untuk menjaga garis keturunan Saiyan, dan suatu hari kami pasti akan kembali. ADRI menyemangati semua orang sebelum bertanya kepada Siaya di samping, berapa banyak orang yang dapat Anda teleport dalam satu waktu, bagaimana kalau kita membagi mereka dan memindahkan mereka dalam beberapa kelompok? Tidak perlu, saya dapat menteleportasi lebih dari 100 orang sekaligus. Pertama-tama saya akan mentransfer semua orang ke titik teleportasi planet pertama, lalu kita bisa membicarakannya. Siaya dengan tenang berjalan mendekat, wajahnya serius. Sedikit menganggukkan kepalanya, ADRI tahu bahwa Siaya selalu berhati-hati, jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan menoleh ke arah para Saiyan yang hadir. Nanti, Siaya akan meluncurkan kemampuan transmisi instan, saya meminta semua orang untuk berpegangan tangan dan membentuk lingkaran. Membentuk lingkaran. Semua orang skeptis, tetapi karena mereka semua datang ke sini sambil percaya pada ADRI, maka di bawah komando ADRI, mereka mulai bergerak. Segera, lebih dari 200 orang terbagi menjadi 2 lingkaran besar. Sekilas terlihat seperti anak-anak sedang bermain game, adegannya cukup lucu.
Siaya mengangguk sebelum dia berjalan ke depan kelompok, lalu, di depan mata semua orang yang tercengang, pupil matanya bersinar dengan cahaya biru kusam. Desir, awan debu berterbangan di udara dan kelompok ratusan orang yang membentuk lingkaran tiba-tiba menghilang. Astaga, mereka menghilang. Kekuatan super anak itu secara tak terduga bisa meneleportasi begitu banyak orang. Terjadi kerusuhan di tempat kejadian, 100 orang Saiyan yang tersisa saling memandang tanpa daya, sebelum ledakan diskusi terjadi di antara kerumunan. Babak 65, tiba dengan cabang Saiyan. Adri tersenyum sambil memandang semua orang di hadapannya, pipinya yang gelap agak merona. Mulai sekarang, cabang Saiyan mereka akan memulai perjalanan panjang dan mungkin akan menjadi satu-satunya cabang ras Saiyan yang tersisa di masa depan. Beberapa menit kemudian, aliran cahaya menyala, dan Siaya muncul kembali di depan semua orang. Karena titik teleportasi planet pertama hanya berjarak 12 hari dari planet Vegeta, perjalanan bola-balik menggunakan transmisi instan sangatlah cepat. Aku sudah mengirim orang-orang itu ke titik teleportasi pertama, sekarang aku akan mengantarmu. Setelah melihat adegan sebelumnya, para Saiyan yang tersisa sudah agak berharap. Mengikuti perintah Siaya, lingkaran besar yang teratur dengan cepat terbentuk. Sebenarnya, beberapa orang pintar sudah bisa melihat secara samar-samar bahwa Siaya terbilang luar biasa. Meskipun dia masih anak-anak, dia mampu menguasai kekuatan super ajaib, dia tidak bisa menjadi anak biasa, bukan? Saat melihat Siaya, selain terkejut, ekspresi para Saiyan juga berapi-api, jika mereka juga bisa memiliki kemampuan magis seperti ini, betapa menyenangkannya. Mengamati semua ini, Siaya hanya tersenyum tipis, mengetahui bahwa jalan masih panjang sebelum dia bisa membuat para Saiyan ini mematuhi perintahnya. Terburu-buru tidak akan banyak membantu, dia bukanlah seseorang yang memiliki aura alami seorang raja yang mendominasi, jadi dia tidak bisa mengharapkan semua orang yang melihatnya untuk memujanya, bukan? Kenyataannya hal ini tidak mungkin terjadi. Karena Saiyan adalah ras petarung, sifat angkuh dan keras kepala mereka tertanam dalam garis keturunan mereka. Meskipun mereka tidak kenal takut, jauh di lubuk hati mereka, orang-orang Saiyan tetap menghormati orang-orang yang kuat. Selama dia bisa mengungkapkan kekuatan yang cukup kepada mereka, tidak perlu takut mereka menjadi tidak patuh. Kekuatan, itu adalah sesuatu yang paling diyakini Siaya. Kemudian dengan menggunakan metode yang sama, Siaya menggunakan transmisi instan dan memindahkan semua Saiyan yang tersisa keluar dari planet Vegeta. Beberapa jam kemudian, gelombang pertama orang Saiyan yang dievakuasi dengan lancar tiba di planet Hongshan di wilayah timur. Penggunaan kemampuan transmisi instan secara terus-menerus membuat Siaya merasa lelah meski memiliki energi yang melimpah. Awalnya, akan sangat nyaman dan cepat jika dia menggunakan pesawat luar angkasa orang Veidaya untuk memindahkan mereka, tetapi tidak dapat melakukannya karena jaraknya terlalu jauh, dan pesawat luar angkasa tersebut perlu terbang lebih dari 2 tahun. Sepertinya nanti, saya harus memikirkan cara lain untuk memindahkan orang ke planet Hongshan. Setelah melalui teleportasi kali ini, Siaya berpikir dalam hati. Setelah baru saja tiba, para Saiyan masih belum sempat bersukacita sebelumnya tanpa persiapan mental apapun, mereka diliputi oleh gravitasi 12X planet Hongshan. Untungnya, orang Saiyan biasanya beradaptasi dengan gravitasi 10X, dan tubuh mereka juga sangat kuat, jadi ketika gravitasi 12X bekerja pada tubuh mereka, meskipun ada sedikit ketidaknyamanan, mereka mampu menahannya, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk beradaptasi. Sebenarnya, pernapasan beberapa orang Saiyan yang sangat lemah menjadi sedikit berat, sepertinya perlu waktu untuk beradaptasi. Ketika semua orang sampai di pangkalan, mereka tercengang setelah melihat pemandangan yang muncul di depan mereka. Mereka melihat tak jauh dari situ, pembangunan pangkalan yang mampu menampung lebih dari 3.000 orang itu telah selesai. Dari jauh, sebuah kota kecil terlihat di antara pegunungan, dan di sekelilingnya, terdapat banyak robot konstruksi yang sibuk memperluas kota keluar. Di dalam kota, ada bangunan-bangunan besar berbentuk kubah yang berdiri seragam di sana. Setiap bangunan memiliki struktur standar 4 lantai, dan di dalam pangkalan, terdapat banyak area pelatihan yang dipasang. Ruang tamu dan area relaksasi juga akan sangat memenuhi berbagai kebutuhan Saiyan. Di sini, Siaya tidak punya pilihan selain mengagumi teknologi tinggi masyarakat Veidaya, sebuah kota kecil telah bangkit dalam beberapa hari. Efisiensinya terlalu cepat, sungguh sulit dipercaya. Siaya memanggil roh menggunakan perangkat komunikasi dan minta dia memperkenalkan secara spesifik pangkalan itu kepada semua orang. Planet Hongshan ini akan menjadi rumah baru kita dan saya berharap semua orang dapat melindunginya. Setelah roh memperkenalkan secara spesifik dan mundur, Adri menonjol dan dengan tepat memperingatkan semua orang. Adri adalah satu-satunya prajurit tingkat tinggi di antara para Saiyan yang hadir, dan kekuatan pertempurannya paling tinggi sehingga juga merupakan orang yang paling berwibawa. Adri, yakinlah, kami pasti akan melindungi rumah baru kami. Ya, kami tidak akan membiarkannya menjadi mirip dengan planet Vegeta. Adri memandang semua orang sebelum berkata dengan ekspresi serius, semuanya, mulai sekarang, Saiyan dari planet Hongshan akan memutuskan hubungan mereka dengan Saiyan dari planet Vegeta. Dan pemimpin barumu akan menjadi orang yang berdiri di sisiku, Siaya. Melihat semua orang mulai berdiskusi dengan penuh semangat, Adri terbatuk, menarik perhatian semua orang. Tentu saja, beberapa orang mungkin bertanya-tanya, mengapa saya memilih Siaya sebagai pemimpin semua orang, hanya karena Siaya memiliki kekuatan super transmisi instan. Tentu saja,
Ini adalah salah satu faktornya, tetapi yang lebih penting, dengan kekuatan pertempuran saya yakin dia memiliki kemampuan untuk memimpin kita. Adri melirik ke arah semua orang, lalu segera mengeluarkan seluruh aura yang mengesankan dari tubuhnya. Tiba-tiba, tekanan yang menghancurkan bumi menyelimuti semua orang menyebabkan semua Saiyan yang hanya memiliki kekuatan pertempuran antara 2-3 ribu menjadi pucat. Perasaan menindas yang luar biasa ini, tidak jauh lebih lemah dari para pejuang puncak seperti Raja Vegeta. Saya tidak menyangka Pak Adri sekuat itu. Dengan semua detektor energi mereka hancur sejak awal, para Saiyan ini hanya dapat memperkirakan secara kasar kekuatan pertempuran Adri dengan merasakan penindasan. Saya dapat memberitahu Anda semua bahwa kekuatan pertempuran saya saat ini adalah 11.600. Terlebih lagi, seluruh anggota pasukan Adri memiliki kekuatan pertempuran lebih dari 10.000. Adri memusatkan auranya yang mengesankan, namun pernyataannya seperti melempar batu raksasa ke danau yang tenang, tiba-tiba menimbulkan keributan di kalangan Saiyan. Astaga, bukankah itu berarti planet Hongshan akan memiliki 6 prajurit kekuatan pertempuran lebih dari 10.000? Planet Vegeta hanya memiliki 20 benda selama bertahun-tahun. Karena Pak Adri begitu kuat, mengapa keponakannya yang menjadi pemimpin? Beberapa orang Saiyan mengangkat masalah ini, tanpa sadar menyangkal kemungkinan bahwa kekuatan pertempuran Siaya berada di atas Adri, karena terlalu keterlaluan. Meskipun Siaya memiliki kekuatan super, dia hanya bisa dikatakan sangat berbakat. Lagi pula, dalam populasi normal di alam semesta, orang yang membangkitkan kekuatan supernya tidak hanya sedikit. Mereka hanya berpikir Siaya beruntung karena membangkitkan negara adidaya dan tidak terlalu memikirkan kekuatan pertempurannya. Namun kata-kata Adri berikut ini memberikan pukulan besar bagi mereka. Saya menjadikan Siaya pemimpin kami bukan karena dia keponakan saya. Sejujurnya, meskipun saya yakin kekuatan pertempuran saya memuaskan, namun itu tidak berarti dibandingkan dengan anak-anak saya. Berbicara mengenai hal ini, Adri mengungkapkan senyuman cemerlang sebelum dengan bangga mengatakan, bagaimana cahaya kunang-kunang bisa dibandingkan dengan kecemerlangan matahari dan bulan, karena kami orang saya menghormati kekuatan militer, maka pemimpinnya tentu saja haruslah yang terkuat. Dan, kekuatan pertempuran Siaya telah mencapai 120.000, dan merupakan orang paling kuat di antara orang saya. Petik 2. Apa, 120.000 kekuatan pertempuran? Apakah ini sebuah kesalahan? Bagaimana bisa ada kekuatan tempur setinggi itu? Hati semua orang kacau, kaget, meragukan telinga mereka apakah mereka salah dengar. Jika perkataan Adri sebelumnya baru saja menimbulkan gelombang besar di danau, maka kalimat berikutnya langsung menyulut paket bahan peledak raksasa yang meledakkan seluruh permukaan danau. Kalian semua tidak salah dengar, kekuatan pertempuran Siaya adalah 120.000. Setelah mengatakan ini, Adri mengisyaratkan Siaya dengan matanya, dan Siaya dengan jelas memahami bahwa dia mencoba menciptakan momentum untuknya agar terus memposisikan dirinya sebagai pemimpin Saiyan. Faktanya, Siaya tidak ingin begitu banyak mata yang menatapnya, tetapi untuk mengendalikan para Saiyan yang sombong dan sulit diatur ini, metode termudah dan paling brutal adalah dengan menggunakan kekuatan pertempuran untuk menghancurkan mereka. Oleh karena itu, Siaya mengangguk sebelum dengan berani melangkah maju. Siu, aura yang menakutkan dan menggemparkan bumi menyebar. Langit tampak membeku pada saat ini, dan dedaunan yang berserakan hancur di tengah aura menakutkan yang mengesankan. Dengan suara mendengung, seluruh tubuh Siaya memancarkan cahaya sebening kristal sementara rambutnya sedikit berkibar karena aura kinya. Pada saat ini, gravitasi di planet Hongshan seolah-olah tiba-tiba menghilang. Kerikil dan debu beterbangan di atas tanah, dan tiba-tiba muncul retakan yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Wajah semua orang pucat, dan tubuh mereka mulai bergetar di bawah aura kuat yang kuat, tetapi mata mereka sangat berapi-api. Bab 66, Bola Naga. Waktu berlalu, dalam sekejap mata 2 bulan telah berlalu. Bumi, wilayah utara, cuacanya cerah, dan matahari bersinar terang. Cahaya fajar yang menyinari daratan dipadukan dengan banyaknya pemandangan indah yang membuat segalanya tampak indah. Belahan bumi utara, di dalam pegunungan terjal yang terus-menerus, sesosok manusia melayang melintasi hutan, gerakan sosok itu lincah, terkadang berkedip dan terkadang menghilang, dan terkadang jelas muncul di depan, dan dalam sekejap mata akan muncul kembali, di puncak gunung lain yang jaraknya 100 meter. Gunung palsu seharusnya berada di dekatnya. Siaya mengangkat kepalanya dan melihat gunung tegak yang menjulang tinggi di depannya, hatinya tidak terganggu. Di sini pegunungannya menjulang tinggi, lingkungannya nyaman dan tenang. Pegunungan yang menjulang tinggi tersebar padat dan hanya jalur pegunungan sempit yang menuju ke kedalaman pegunungan. Karena letak pegunungan yang terpencil, jarang ada orang yang datang dan pergi ke sini, sehingga lambat laun tempat ini berubah menjadi surganya satwa liar. Setelah 3 tahun berlalu, Siaya sekali lagi kembali ke bumi ketika planet Vegeta berada di ambang kehancuran, tentu saja, dia punya alasan. Siaya tanpa lelah telah melakukan perjalanan antara planet Vegeta dan planet Hongshan dalam 2 bulan terakhir ini dan akhirnya mengevakuasi 3.000 plus orang Saiyan yang direncanakan ke planet Hongshan, sehingga membawa garis keturunan Saiyan di planet Hongshan ke skala awal. Namun, cabang ras Saiyan di planet Hongshan sebagian besar terdiri dari prajurit tingkat rendah, dan prajurit tingkat tinggi hanyalah beberapa dari mereka seperti Adri dan lainnya, tingkatnya sangat rendah dibandingkan dengan Saiyan di planet Vegeta.
Meskipun hal ini tidak akan mempengaruhi perkembangan masa depan Saiyan di planet Hongshan, namun, memiliki terlalu sedikit prajurit tingkat tinggi berarti fondasi mereka akan lemah, sehingga akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk meningkatkan garis keturunan Saiyan. Cara termudah untuk meningkatkan garis keturunan Saiyan adalah dengan mentransfer prajurit tingkat tinggi langsung dari planet Vegeta. Tapi masalahnya adalah prajurit tingkat tinggi di planet Vegeta tidak banyak, dan masing-masing dari mereka adalah aset penting bagi Saiyan, sehingga hilangnya mereka secara misterius dapat dengan mudah menarik perhatian Raja Vegeta. Meskipun dia tidak peduli untuk menarik perhatian Raja Vegeta, dia tidak punya pilihan selain mempertimbangkan reaksi Frieza selanjutnya. Semuanya harus dilakukan dengan hati-hati. Siaya merenung, dia harus mencatat dan mengumpulkan bola naga bumi. Tidak diragukan lagi, menggunakannya untuk membuat keinginan mengevakuasi beberapa orang Saiyan ke planet Hongshan, akan menjadi pilihan yang sangat baik. Tentu saja, dia tidak akan mengevakuasi terlalu banyak orang Saiyan, dan setiap orang juga harus dipertimbangkan dengan cermat. Kali ini, sangat penting untuk memastikan stabilitas ras Saiyan, hanya lingkungan yang stabil yang memungkinkan Saiyan pulih dan kembali ke puncaknya. Namun, ada masalah lain. Masih terlalu dini untuk memulai alur cerita utama Dragon Ball, dan Bulma juga belum dewasa, jadi Dragon Ball Radar secara alami belum ada. Jadi sebelum mengumpulkan ketujuh Dragon Ball tersebut, ia harus menyiapkan terlebih dahulu Dragon Ball Radar. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan Dragon Ball, dan kemudian membiarkan orang Veidaya mengukur panjang gelombang Dragon Ball tersebut. Berdasarkan standar teknologi Veidaya, mereka seharusnya mampu membuat radar Dragon Ball dengan sangat cepat. Hanya ada dua lokasi persis bola naga yang diketahui dalam karya aslinya, bola bintang 4 yang diambil San Gohan dari lembah dan bola bintang 2 di gudang keluarga Bulma. Di hutan liar dekat Gunung Paosu. Sosok Siaya dengan cepat melewati semak-semak lebat dan berhenti di atas batu gundul sebelum melihat sekeliling, diam-diam merasakan aura sekitarnya. Pada saat ini, suara gemerisik datang dari jauh, dan kemudian beberapa binatang buas yang bersembunyi di hutan terlihat menatap tajam ke arah Siaya dengan tatapan ganas. Mengaum, raungan binatang buas yang rendah bergema di hutan, menakuti sekawanan burung. Mencari kematian, mata Siaya membeku, dan segera aura agung seperti naga banjir yang muncul dari laut menyebar ke segala arah, meninggalkan ledakan, diikuti dengan semburan suara menderu, mengakibatkan tekanan yang menghancurkan muncul di hutan. Binatang buas itu mengeluarkan raungan merengek dan dengan takut-takut melarikan diri. Setelah menakut-nakuti beberapa anak kucing, Siaya terkekeh dan terus berjalan menuju pegunungan. Tak lama kemudian, ia keluar dari hutan dan sampai di lereng gunung yang agak mulus dan melihat jalan setapak batu kapur di depannya yang mengular menaiki lereng gunung. Di kaki Gunung Paosu, tak jauh dari situ, sebuah kabin persegi berbahan ubin batu kapur berdiri tegak di bawah naungan pohon, kabin penuh aura oriental. Haha, akhirnya menemukannya. Oh, auranya tidak jauh dari sini, dan dia datang ke sini, sebaiknya aku menunggu di sini sebentar. Siaya akhirnya mengungkapkan senyuman di wajahnya dan melihat sekeliling pada lingkungan yang tenang dan indah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum, San Gohan sebenarnya memilih untuk tinggal di tempat yang terpencil dan indah. Gunung Paosu terletak di daerah terpencil. Lingkungannya asri dan tenang, dan udaranya memancarkan keharuman yang menyegarkan. Sebagai murid dari Master Seniman Bela Diri, Master Roshi, San Gohan juga seorang seniman bela diri yang sangat luar biasa, jadi dia secara alami memilih tempat yang cocok untuk pelatihan pengasingannya. Hei, anak muda, kenapa kamu datang ke tempat terpencil sendirian? Suara serak terdengar dari punggungnya, dia melihat seorang lelaki tua turun dari gunung sambil membawa kayu bakar di punggungnya. Orang tua itu mengenakan pakaian tradisional Tiongkok, kulitnya kemerahan. Dengan topi di kepalanya, dan janggut putih membuat lelaki tua itu tampak seperti makhluk abadi di dunia lain. Saya datang ke sini untuk mencari benda bernama Dragon Ball. Itu adalah bola kristal oranye yang ditandai dengan bintang merah di dalamnya. Saya ingin tahu apakah senior pernah melihatnya sebelumnya. Bola kristal bertanda bintang. San Gohan menyentuh dahinya sebelum dia mengeluarkan bola kristal dari tangannya. Apakah ini benda? Bola kristal itu ditandai dengan 4 bintang merah perunggu, tepatnya bola naga bintang 4. Ya, ini Dragon Ball yang saya cari. Saya ingin tahu apakah senior dapat meminjamkan Dragon Ball ini kepada saya. Saya akan mengembalikannya setelah saya selesai menggunakannya. Melihat Dragon Ball bintang 4 di tangan San Gohan, Siaya bertanya dengan nada tulus. Jadi, ternyata benda ini bernama Dragon Ball, aku mengambilnya di dalam lembah beberapa tahun yang lalu, aku bisa memberikannya padamu jika kamu mau. Ucap San Gohan sambil menyerahkan bola bintang 4. Terima kasih banyak, Siaya dengan penuh semangat menerima Dragon Ball. Meskipun bola naga di bumi diciptakan oleh kami, hak patennya adalah milik Dewa Naga Zalama. Karena menggunakan prinsip pembiasan, Anda dapat melihat bagian dalam bintang merah dari sudut manapun. Tidak masalah, karena kamu sedang mencarinya maka kamu pasti ada gunanya. San Gohan tersenyum, sama sekali tidak peduli dia telah memberikan Dragon Ball. Melihat sikap San Gohan, Siaya kagum, ini adalah keluasan pikiran seorang seniman bela diri. Setelah dia mendapatkan bola bintang 4, Siaya berhenti mengganggu budidaya diamnya, dan dengan cepat meninggalkan Gunung Paosu, sebelum menggunakan teleportasi untuk tiba di kota barat yang ramai di kaki gunung. Saat ini, masih ada lebih dari 1 dekade tersisa untuk dimulainya alur cerita, namun kota barat yang dianggap sebagai salah satu kota metropolitan besar terbaik di dunia sudah sangat berkembang.
Berbicara tentang kota barat, tempat yang paling terkenal tentu saja adalah perusahaan kapsul yang menjadi terkenal dengan momentum besar dalam beberapa tahun terakhir ini. Dr. Brief seorang diri yang mendirikan perusahaan tersebut dan hanya dalam beberapa tahun telah menyapu seluruh dunia dengan mengandalkan Dino Chaps yang ajaib. Di kota barat, Capsule Corporation dan nama Dr. Brief, hampir tidak ada orang yang tidak mengetahui nama ini. Secara acak menemukan orang yang lewat untuk bertanya, si Ayah dapat menemukan rumah Bulma. Melewati penjaga villa yang mewah, si Ayah melompat ke sebuah gudang tua dan menemukan bola kristal oranye mengkilap, dan menghitung jumlah bintang di atas 2 bintang. Ini adalah bola naga bintang 2. Mengambil bola bintang 4 dari dadanya dan menempatkannya berdampingan dengan bola bintang 2, dia melihat bahwa kedua bola naga itu tampaknya secara misterius tertarik satu sama lain oleh suatu kekuatan dan mulai bersinar dengan sebuah kekuatan, pancaran keemasan. Setelah berhasil mendapatkan Dragon Ball kedua, wajah si Ayah dipenuhi senyum ceria. Dia kemudian menggunakan transmisi instan dan segera meninggalkan bumi. Pesawat luar angkasa orang Veidaya. Pada saat ini, sebuah pesawat luar angkasa sedang melaju dengan kecepatan sangat cepat di alam semesta, secara bertahap mendekati planet Hongshan. Dengan kilatan cahaya, kehampaan tiba-tiba menjadi buram, dan kaki si Ayah pertama kali keluar dari kehampaan sebelum seluruh tubuhnya muncul di pesawat luar angkasa. Karena dia telah meninggalkan tanda luar angkasa di pesawat luar angkasa sebelumnya, si Ayah dapat menemukan dengan tepat di mana letaknya di alam semesta, meskipun ia terbang dengan kecepatan tinggi. Tuan si Ayah, di dalam ruang kendali utama, dua kelas sedang mengarahkan staf teknis untuk menangani berbagai parameter, ketika dia tiba-tiba menemukan sosok si Ayah. Dia segera melangkah maju dan menyapa. Babak 67, mencari bola naga. Si Ayah mengangguk ke arah dua kelas dan menyerahkan kedua bola naga itu kepadanya, ini adalah bola naga. Saya ingin Anda segera mengatur agar orang-orang menganalisisnya, saya harap Anda dapat dengan cepat membuat radar Dragon Ball. Meski tidak disebutkan dalam karya aslinya berapa lama tepatnya waktu yang dibutuhkan Bulma untuk membangun Dragon Ball Radar, si Ayah yakin bahwa dengan kearifan luar biasa masyarakat Veidaya, seharusnya tidak ada banyak kesulitan dalam membangun radar Dragon Ball. Ya, saya akan segera mengatur agar orang-orang menganalisisnya. Dengan ekspresi serius di wajahnya, Duokela menerima bola naga dari tangan si Ayah. Saat kedua bola naga itu saling mendekat, mereka langsung mulai berkilauan. Karena Duokela belum pernah melihat hal ajaib seperti itu sebelumnya, matanya tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Dia kemudian segera mengumpulkan semua ilmuwan hebat di atas kapal, dan bersama mereka pergi menganalisis bola naga. Meskipun Duokela tidak tahu persis apa yang diberikan Sir Xiaoya kepadanya, melihat dia begitu peduli terhadapnya, dia mengerti bahwa itu sangat penting. Oleh karena itu, Duokela sangat mementingkan analisis kali ini dan memutuskan untuk mengawasinya secara pribadi. Bagaimanapun, mereka sekarang berada di bawah perlindungan Sir Xiaoya, jadi mereka harus menunjukkan kemampuan mereka saat dibutuhkan di saat-saat penting untuk menunjukkan nilai mereka. Oleh karena itu, setelah mendapatkan bola naga tersebut, ia segera mengumpulkan para ilmuwan untuk sibuk melakukan analisis sepanjang waktu, berharap dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada Sir Xiaoya secepatnya. Ras Veidaya sungguh layak dikenal sebagai ahli ilmu pengetahuan dan teknologi di alam semesta. Hanya dalam beberapa hari setelah mendapatkan bola naga, mereka telah mengajukan serangkaian arahan penelitian yang harus diikuti sesuai dengan berbagai sifat bola naga, dan setelah berdiskusi, memutuskan untuk melakukan penelitian terlebih dahulu berdasarkan aspek panjang gelombang dan optik. Arah penelitian ini sangat dekat dengan ide Bulma untuk menciptakan Dragon Ball Radar. Sementara orang-orang Veidaya sibuk dengan analisis sepanjang waktu, 15 hari perlahan berlalu. Selama waktu ini, si Ayah datang untuk memeriksa proses Dragon Ball Radar dan melihat para ilmuwan Veidaya benar-benar sibuk dengan pekerjaan mereka, dia diam-diam pergi. Akhirnya pada hari ke-22 datang kabar baik bahwa Dragon Ball Radar milik rakyat Veidaya berhasil dikembangkan. Mendengar berita ini, si Ayah segera berteleportasi ke laboratorium penelitian Duokela. Hanya menjadi ketakutan ketika melihat penampilan Duokela dan yang lainnya, rambut acak-acakan, badan kurus, mata cekung dan merah, seolah-olah sedang memeras otak. Tuan si Ayah, ini radar Dragon Ball yang Anda inginkan. Nada Duokela sangat bersemangat. Saat dia menyerahkan Dragon Ball Radar yang baru saja selesai ditangkupkan di tangannya, pipi ciannya menjadi lebih dalam karena kegembiraan. Si Ayah mengangguk, dan mengambil Dragon Ball Radar sebelum memeriksanya dengan cermat. Itu adalah radar berbentuk bulat dengan tampilan layar berwarna cian dan ada kotak persegi berwarna hijau muda yang digambar dalam kotak, dengan setiap kotak mewakili suatu area. Perlu dicatat bahwa peta bacaan yang ditampilkan di layar bukanlah sebuah bidang, melainkan proyeksi bola 3 dimensi. Saat dia menggerakkan jarinya di atasnya, simulasi bola di atas layar berputar seperti bola dunia. Ada 2 tombol di bagian atas radar melintasi poros tengah untuk menyesuaikan pembacaan dimensi suatu area. Saat kami menganalisis bola naga, kami menemukan bahwa ketika ditempatkan bersama, mereka akan memancarkan gelombang elektromagnetik berkode khusus, jadi kami dapat membangun radar ini dengan menangkap gelombang elektromagnetik tersebut. Namun setelah mempertimbangkan bahwa bola naga mungkin tersebar di seluruh planet, kami merancang mode tampilannya dalam bentuk proyeksi planet. Pembacaan yang dihasilkan ditampilkan dalam simulasi bola 3 dimensi. Dan ketika jari digerakkan melintasi simulasi bola, ia masih bisa mengubah arah. Itu adalah desain yang sangat ramah pengguna.
Menekan tombol pada radar, simulasi bola segera bersinar dengan cahaya tembus cahaya, dan saat peta terus diperbesar, permukaan bola perlahan berubah menjadi permukaan datar, akhirnya menunjukkan dua titik terang berkedip di tengah kekosongan. Itu adalah dua bola naga di tangan Siaya. Jelas sekali, ini berada di tengah-tengah alam semesta, namun radar ini tetap secara otomatis mengenali lingkungan ini sebagai sebuah planet, yang merupakan sebuah cacat kecil, namun itu bukanlah masalah besar. Dengan radar ini, pengumpulan Dragon Ball akan menjadi ratusan kali lebih cepat. Siaya diam-diam memperhitungkan. Puas dengan penampilan orang-orang Veidaya, ia pun tak pelit memuji Duokela, kamu melakukannya dengan baik, layak disebut ahli di bidang sains dan teknologi, kamu mampu membangun radar Dragon Ball dalam waktu sesingkat itu, saya sangat senang. Duokela dan orang Veidaya lainnya menerima pujian Siaya, semua pori-pori di tubuh mereka terentang seperti makan es semangka di hari yang panas, mereka tiba-tiba merasa kerja keras beberapa hari terakhir ini tidak sia-sia. Tuan Siaya bersikap sopan, merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat melayani Anda. Yakinlah, saya akan mengingat kontribusi Anda. Mengatakan, Siaya memandangi para ilmuwan Veidaya ini sambil tersenyum sebelum mengangguk pada mereka dan kemudian menghilang dari pesawat ruang angkasa menggunakan transmisi instan. Bumi. Sosok Siaya muncul di dataran luas yang dipenuhi bebatuan berbentuk aneh. Bebatuan tersebut menyembul dari dalam tanah seperti rebung, membentuk gugusan bukit. Bagian tengahnya berangsur-angsur lapuk karena angin dan embun beku, sehingga membentuk lubang yang tidak biasa. Setelah sampai di bumi, Siaya buru-buru mengeluarkan radar Dragon Ball. Menekan tombol, dan diikuti dengan bunyi bip, 7 titik terang muncul pada simulasi bola Dragon Ball radar. Di posisi tengah radar, ada 2 titik terang berkumpul. Ada bola naga di 500 km timur. Setelah melihat titik terang di layar radar, Siaya melonjak ke langit, berbalik dan dengan cepat menghilang di cakrawala. Itu adalah dataran tinggi dengan erosi air dan tanah yang parah. Karena kondisi yang keras, daerah sekitarnya hampir tandus dan tidak cocok untuk ditinggali sebagian besar makhluk hidup. Namun, selalu ada beberapa makhluk hidup yang dapat bertahan hidup. Mengaum. Setelah mengaum dengan marah, Siaya melihat seekor dinosaurus abu-abu mengejar seekor anjing liar, tubuhnya yang sangat besar berlari seolah-olah sebuah bukit sedang menghancurkan tanah, membuat bumi bergetar. Ini benar-benar penuh dengan keliaran primal. Setelah melihat dinosaurus itu, Siaya berbalik ke sisi lain dan pergi, tidak tertarik. Dia harus mencari bola naga karena jauh lebih penting daripada dinosaurus ini kecuali dia merasa lapar. Siluet Siaya bergoyang, dan tubuhnya muncul ratusan meter di depan, dengan cepat tiba di antara sekelompok semak. Seharusnya dekat, Siaya mengamati sekelilingnya, mencari tempat di mana Dragon Ball mungkin disembunyikan. Namun, dia tidak dapat menemukan jejak bola naga bahkan setelah mencari dalam waktu lama. Oleh karena itu, dia menggunakan bilah angin dan mulai memotong semak-semak yang mati, menembus jauh ke tengah. Dan setelah membelah hampir separuh semak-semak, dia melihat kilatan cahaya di semak-semak. Menemukannya, setelah melompat ke udara, dia tiba di tengah semak-semak dan melihat bola naga berwarna oranye gelap terjepit di antara dahan semak, memantulkan sinar matahari. Sambil membuka dahan pohon, dia mengambil bola naga di tangannya dan melihatnya lebih dekat, ternyata itu adalah bola naga bintang 1. Sukses, ini bola naga ketiga. Siaya dengan senang hati menyimpan bola naga itu ke ruang dimensional dan mengeluarkan radar bola naga untuk bersiap mencari bola naga berikutnya. Dengan 2 bunyi bip, radar menampilkan 4 sinyal bola naga lainnya. Yang terdekat berjarak lebih dari 1000 km jauhnya, tetapi Siaya menggunakan transmisi instan dan langsung muncul di sana. Sebuah desa pegunungan yang tenang. Aduh, seekor burung gagak muncul di antara dahan, ia terbang di udara sambil berterbangan. Desa pegunungan kecil dikelilingi oleh pegunungan. Karena datarannya rendah, kabut tipis menyelimuti udara karena kurangnya sinar matahari. Angin sepoi-sepoi yang membelai pipi terasa sedikit dingin, segera melembabkannya dan memberikan rasa pelit. Pencarian bola naga keempat berjalan lancar, Siaya menemukan bola bintang 6 di dalam sarang burung. Menyatukan keempat bola naga, mereka berkedip-kedip dengan cahaya keemasan mengikuti frekuensi tertentu. Bagaikan bintang di langit malam yang cerah, kerlipannya sangat indah. Benar juga, ada juga bola naga bersama Master Roshi. Siaya menepuk kepalanya, tiba-tiba menyadari. Dalam karya aslinya, ketika Bulma dan Son Goku pertama kali mencari bola naga, mereka harus menggunakan seks untuk menggoda Master Roshi dengan imbalan bola naga bintang 3. Karena itu adalah sesuatu dari masa lalu, dia telah melupakan detail ini. Siaya mengeluarkan Dragon Ball radar dan melihatnya. Dia mungkin harus pergi ke Kame House dan mengambil bola naga dari leher Master Roshi. Babak 68, berharap pada bola naga. Setelah mengambil keputusan, Siaya kembali terbang ke langit, menuju target berikutnya. Dengan bantuan radar bola naga yang lebih canggih, dia segera menemukan bola naga kelima dan keenam di hutan primitif dan gurun. Di antaranya, bola naga yang ditemukan di gurun adalah bola naga bintang 7 yang ditemukan di dalam kastil Raja Sapi dalam karya aslinya. Setelah mengumpulkan 6 bola naga, Siaya terbang menuju lokasi bola naga terakhir. Menurut gambaran karya aslinya, Kame House tidak terlalu jauh dari kota pulau tempat Siaya bertemu Master Mutaito dan dapat dicapai dengan menggunakan perahu motor. Setelah secercah cahaya singkat, Siaya muncul di atas lautan ribuan kilometer jauhnya. Lautan biru yang luas saat ini sedang bergelombang dengan liar.
Siaya mengeluarkan radar bola naga dan melihatnya sebentar untuk memastikan posisinya sebelum terbang menuju ke arah rumah Kame. Segera, sebuah titik hitam muncul di cakrawala lautan. Itu adalah sebuah pulau kecil yang bergoyang di lautan. Setelah mendekat, ia melihat bahwa ukuran pulau itu hanya sekitar 100 meter persegi. Selain pondok yang sebagian besar berwarna merah jambu, hanya ada 4-5 pohon kelapa yang tersebar di pulau itu. Haha, akhirnya menemukan rumah Kame. Melihat siluet pulau di depan, Siaya mengungkapkan senyuman di wajahnya sebelum melaju menuju rumah Kame. Saat ini, di atas rumah Kame, angin laut bertiup, dan burung laut berkicau. Hangatnya sinar matahari yang menyinari memberikan perasaan hangat. Di bawah pohon kelapa, setitik cahaya kecil menetes seperti debu matahari. Master Rossi yang mengenakan kacamata hitam sedang berbaring di kursi berjemur sambil tidur nyenyak, dan tangannya yang menjuntai memegang majalah erotis. Sungguh pemandangan yang menyenangkan, namun saat ini, hembusan angin tiba-tiba bertiup dengan memutar kerikil, dan garis pandang langsung dipenuhi debu, pohon kelapa bergoyang maju mundur tertiup angin. Angin laut yang kencang. Master Rossi terbangun dari tidur siangnya dan melihat hembusan angin yang bertiup melintasi pulau. Setelah melihat tidak ada apa-apa, dia kembali berbaring dan melanjutkan tidurnya. Di atas lautan, hembusan angin laut adalah hal biasa, jadi Tuan Rossi tidak mempedulikannya. Baru pada malam hari Master Rossi menemukan bola kristal yang selalu tergantung di lehernya telah menghilang, hanya menyisakan tali rami yang tergantung di lehernya. Di mana aku kehilangannya? Tuan Rossi memikirkannya tetapi tidak ada yang muncul sehingga dia tidak memasukkannya ke dalam hati, hanya saja dia telah memakai bola kristal itu selama lebih dari 100 tahun, dia hanya sedikit menyesal karena kehilangannya secara tiba-tiba. Puluhan kilometer jauhnya dari Kame House, sebuah pulau tandus. Setelah mengeluarkan 7 bola naga, Siaya meletakkannya di tanah. Saat ketujuh bola naga itu berada di dekat satu sama lain, mereka segera mulai berkedip dengan cahaya kemasan, dan dengan setiap berkedip, raungan lembut yang mencurigakan dari Shenron dapat terdengar. Deng, dengungan, dengungan. Bola naga berkedip-kedip secara ritmis. Melihat bola naga yang bersinar di tanah, hatinya sangat bersemangat. Meskipun sudah 11 tahun sejak dia tiba di Dragon Ball World, ini masih pertama kalinya dia benar-benar memanggil Shenron. Bangunlah, Shenron. Mengambil napas dalam-dalam, Siaya berteriak ke arah bola naga dan kemudian menunggu dalam diam. Dalam karya aslinya, Shenron juga dipanggil dengan meneriakkan kata-kata seperti ini, meskipun agak berbeda, efeknya bagus Benar saja, setelah teriakannya, frekuensi kerlipan 7 bola naga menjadi semakin cepat, semakin mendesak, dan tak lama kemudian hamparan awan gelap yang luas melayang di atas cakrawala, langsung menyelimuti seluruh langit dan menyebabkan sekeliling tenggelam dalam kegelapan yang menakutkan. Bang! Guntur meletus dalam kegelapan. Di tengah awan hitam, kilat kemasan bagaikan naga yang sedang marah terus-menerus bergerak maju mundur dan menyambar, suara dentuman guntur memekakkan telinga seolah hari kiamat telah tiba. Cahaya keemasan yang bersinar dari bola naga menjadi semakin besar, semakin terang, bergema dengan kilat emas di langit. Shenron akan keluar. Menekan kegembiraan di hatinya, Siaya menatap tanpa berkedip. Sebelumnya meskipun dia pernah melihat adegan Shenron muncul di anime, melihatnya secara pribadi terasa begitu mengesankan dan luar biasa. Mengaum. Raungan naga terdengar. Sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari 7 bola naga, membubung ke arah langit dalam pola zigzag, dan menyatu dengan kilat di langit. Raungan naga besar bergema di seluruh langit dan bumi. Di langit, Shenron hijau tak henti-hentinya berputar-putar di tengah awan gelap sebelum akhirnya melihat ke bawah dengan mata merahnya yang berkilauan. Manusia, ucapkan keinginanmu, aku bisa memuaskan semua keinginanmu. Siaya memandang Shenron dan berbicara sebelum menyesuaikan suasana hatinya. Shenron, saya punya daftar nama Saiyan di sini. Keinginan saya adalah mengevakuasi semua Saiyan dalam daftar ini ke planet Hongshan di area timur ketika planet Vegeta dihancurkan. Petik 2. Mengatakan ini, Siaya mengangkat daftar di tangannya, menatap Shenron dengan penuh harap. Secara keseluruhan, ada lebih dari 10.000 nama Saiyan yang tertulis dalam daftar ini, yang dibuat dengan susah payah oleh Adri dan yang lainnya. Mereka semua dianggap memenuhi syarat untuk dievakuasi ke planet Hongshan setelah melalui musyawarah oleh Adri dan lainnya, namun karena berbagai alasan tidak dapat dievakuasi terlebih dahulu. Jika begitu banyak orang Saiyan yang harus dievakuasi secara bersamaan di menit-menit terakhir, meskipun kemampuan Siaya sangat mengerikan, dia tidak akan bisa mengevakuasi mereka sekaligus. Jadi, saat ini, dia harus menggunakan kemampuan bola naga bumi. Tentu saja, loyalis Raja Vegeta dan pemuja Frieza tidak ada dalam daftar. Hal ini telah mengesampingkan mayoritas orang Saiya di planet Vegeta, bersama dengan orang-orang yang ragu-ragu atau tidak menyukai lainnya, dan pada akhirnya hanya memilih 12.000 orang saja. Karena menyangkut dasar garis keturunan Saiyan di planet Hongshan, Siaya menganggap masalah ini sangat penting, oleh karena itu dia diam-diam menunggu jawaban Shenron. Namun, Shenron tetap diam untuk waktu yang lama sambil melayang di udara, dan ketika dia berpikir mustahil untuk mengabulkan keinginannya, Shenron membuka mulutnya. Suaranya yang menggelegar bergema di langit. Manusia, aku tidak bisa mengabulkan permintaanmu saat ini karena ini menyangkut masalah di masa depan, tapi aku bisa memasangkan kekuatan bola naga ke tubuh Saiyan itu, dan kekuatan ini akan otomatis aktif saat planet Vegeta dihancurkan.
Tapi itu hanya terbatas pada manusia yang masih hidup, dan jika para Saiyan itu sudah mati saat planet Vegeta dihancurkan, maka kekuatan Dragon Ball tidak akan aktif. Jawaban Shenron sesuai dengan pemikiran Xia, jadi dia berkata, Shenron, tolong kabulkan permintaanku. Sangat mudah. Suara menggelegar terdengar, lalu mata Shenron memancarkan sinar merah. Xia tahu bahwa ini adalah Shenron yang menggunakan kekuatan bola naga. Adapun berapa banyak orang yang akhirnya dapat mencapai planet Hongshan tergantung pada apakah mereka dapat bertahan hingga kehancuran planet Vegeta atau tidak. Manusia, keinginanmu telah terkabul, lalu selamat tinggal. Setelah selesai berbicara, tubuh spiral Shenron sekali lagi berubah menjadi 7 bola naga, dan kemudian berputar beberapa kali di langit, bersiap untuk menyebar ke berbagai belahan dunia. Saat itu, Xia yang sudah lama bersiap, melompat tinggi ke arah langit sekaligus mengaktifkan kekuatan super luar angkasa miliknya, dan segera terbang ke bola bintang 2, bintang 4, bintang 3, dan bintang 7 sebelum menangkapnya. Begitu dia menangkapnya, dia melihat bola naga bintang 4 telah berubah menjadi batu putih. Hanya setelah 1 tahun berlalu barulah ia kembali menjadi bola naga. Tidak peduli, Xia hanya tertawa dan membuka celah di langit dan melemparkan bola naga yang berubah menjadi batu ke dalamnya. Tunggu sampai mereka kembali menjadi bola naga, lalu akan mengembalikannya ke San Gohan dan yang lainnya. Karena tugas penting di bumi telah selesai, suasana hati Xia sedang baik. Selanjutnya, dia pergi jalan-jalan kemanapun di bumi dan kembali membeli makanan dalam jumlah besar, lalu berangkat dari bumi. Babak 69, Raja Vegeta. Planet Vegeta, Istana Kerajaan. Aula megah yang terang benderang. Dinding batu berwarna putih gading itu tanpa hiasan apapun. Di bawah pencahayaan, garis-garis bersilang yang membentuk pola berurat dapat terlihat. Gaya naik turun yang kasar dan tidak terkendali, bukannya memberikan kesan berantakan dan tidak teratur, malah memberikan kesan megah dan megah. Karena Saiyan adalah ras pertarungan, mereka tidak suka bertindak sok dan hanya membutuhkan keberanian heroik. Di aula istana, karpet merah terbentang dari pintu masuk istana hingga bagian depan singgasana. Di singgasana yang ditinggikan beberapa langkah di atas aula istana, Raja Vegeta sedang duduk mengenakan battle armor berwarna merah tua yang megah dan salah satu tangannya menopang kepalanya di sandaran tangan singgasana, mata terpejam dan merenung. Baju besi di dadanya cerah dan indah seperti batu giok putih, dan samar-samar berkedip dengan cahaya yang mengalir, terlihat sangat mewah. Tiba-tiba, Raja Vegeta membuka matanya, lalu melirik ke arah asisten di samping, bertanya, Peter, bagaimana persiapan pasukan kita? Ia adalah Saiyan yang kokoh dan botak yang merupakan prajurit tingkat tinggi yang bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam dan di luar istana. Yang mulia, sampai sekarang kami telah mengumpulkan 200.000 orang Saiyan. Mereka semua telah menjawab panggilan yang mulia dan bersiap untuk menjalani pertarungan hidup dan mati dengan pria Frieza itu. Mata Saiyan Peter yang berkepala botak berkilau dengan cahaya yang kejam dan dia tidak bisa menahan kegembiraan dari kata-katanya. Hanya 200.000 orang Saiyan. Terlalu sedikit, apakah mereka semua sudah melupakan harga diri seorang Saiyan? Dan apakah Frieza begitu mudah bergaul? Lihat berapa banyak dari mereka yang pernah mengikuti balapannya. Saya tidak bisa membiarkan orang Saiyan binasa di tangannya. Petik 2. Raja Vegeta tiba-tiba berdiri, suaranya marah dan tidak senang, rambut coklat gelapnya berdiri tegak. Seketika aura mengesankan yang tak terbatas menyapu seluruh istana. Raja Vegeta, meskipun sangat ambisius, melakukan yang terbaik untuk seluruh ras Saiyan, dia benar-benar tidak ingin melihat jatuhnya bangsa Saiyan. Setelah perang dengan Toothless, ketika mereka merebut planet Vegeta, bangsa Saiyan harus menghadapi tantangan yang luar biasa selama proses pembangunan kembali, dan tepat pada saat Frieza yang mewakili pasukan muncul, mencoba mempekerjakan mereka. Namun kini, tampaknya menerima jasa Frieza pada masa itu adalah sebuah kesalahan besar. Raja Vegeta sudah lama merasa bahwa pengawasan Frieza terhadap ras Saiyan sedikit meningkat, hal ini dianggap sangat memalukan bagi Raja Vegeta. Saiyan, sebagai ras petarung, bisa saja mati di medan perang tetapi tidak bisa menerima hidup seperti hewan ternak yang diawasi oleh orang lain. Oleh karena itu, Raja Vegeta sudah lama mulai mengumpulkan kekuatan, menunggu untuk bertarung dengan Frieza. Namun, banyak orang ras Saiyan yang tidak memahami hal ini karena banyak dari mereka yang memuja Frieza. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia toleransi, dia bisa mengizinkan mereka untuk tidak ikut serta dalam pemberontakan, tapi dia tidak bisa membiarkan mereka berdiri di pihak musuh. Setelah dia berhasil dalam pemberontakannya, dia harus membuang orang-orang ini. Ada yang lain. Yang mulia, baru-baru ini bawahan mengetahui bahwa beberapa orang diam-diam merencanakan beberapa trik kecil, sepertinya merencanakan sesuatu. Peter membalik dokumen di tangannya, jangan melihat orang ini hanya memiliki tubuh yang kokoh, pikirannya juga sangat tajam, trik-trik kecil Adri dan lainnya dengan cepat ditangkap olehnya. Ada yang lain. Mata Raja Vegeta menajam, Peter, pergilah dan selidiki masalah ini untukku. Ya, Peter menegakkan dadanya, dan merespons dengan suara keras sebelum berbalik dan berjalan keluar istana. Di aula istana yang megah, hanya Raja Vegeta yang tersisa duduk di singgasana dengan mata tertutup, entah apa yang sedang dipikirkannya. Beberapa hari kemudian, Peter sekali lagi datang ke istana sambil membawa daftar nama orang hilang yang tebal. Yang mulia, saya telah melakukan penyelidikan. Inilah daftar nama Saiyan yang menghilang secara misterius dari planet Vegeta selama beberapa bulan terakhir.
Mereka sepertinya telah meninggalkan planet Vegeta. Oh, mereka bisa menghilang secara diam-diam dari planet Vegeta, bukankah Jetonias menemukan sesuatu? Mata Raja Vegeta tiba-tiba bersinar dan dia bertanya dengan ekspresi tersenyum namun tidak tersenyum. Jetonians mengendalikan transportasi luar planet Vegeta, dan setiap pesawat luar angkasa yang meninggalkan planet Vegeta informasinya disimpan di Jetonians. Raja Vegeta sudah lama tidak puas dengan Jetonian, dan jika bukan karena menarik perhatian Frieza yang tidak semestinya, bagaimana mungkin Jetonian masih bisa hidup di planet Vegeta? Mereka sepertinya tidak berangkat melalui pesawat luar angkasa. Peter bingung, jika mereka tidak naik pesawat luar angkasa, bagaimana orang-orang ini bisa meninggalkan planet Vegeta? Siapa orang-orang yang meninggalkan planet Vegeta? Mayoritas dari mereka adalah prajurit tingkat rendah dan ratusan prajurit tingkat menengah. Dan hanya 5-6 prajurit tingkat tinggi yang pertama pergi. Hanya ini yang tidak ada gunanya. Raja Vegeta melihat sekilas daftar nama itu, dan segera seringai menghina muncul di wajahnya sebelum dia menghancurkan daftar nama itu dengan gelombang energi. Lupakan saja, untuk saat ini, tidak perlu menyingkirkan mereka, cukup hapus nama orang-orang ini dari catatan ras Saiyan. Orang-orang ini tidak layak disebut Saiyan. Kami sekarang terutama fokus pada mengumpulkan kekuatan, tidak akan cocok untuk memperumit banyak hal. Kita bisa mengurus orang-orang ini setelah kita selesai dengan pertempuran menentukan melawan Frieza. Melihat Raja Vegeta telah menghancurkan daftarnya, Peter tidak dapat memahami apa yang ada dalam pikiran Raja Vegeta, dia ingin bertanya beberapa kali tetapi kemudian ragu-ragu. Biasanya, orang-orang dengan niat memberontak seperti ini seharusnya sudah ditangani sejak awal, kan? Namun, alih-alih melakukan hal tersebut, Raja Vegeta menghapus keberadaan mereka dari catatan Saiyan, mungkin di hati Raja Vegeta, itu juga merupakan cara yang ditinggalkan oleh ras Saiyan. Jika dia berhasil dalam pemberontakannya melawan Frieza, para Saiyan yang telah meninggalkan planet Vegeta secara alami tidak akan lolos dari kematian, tetapi jika mereka gagal, orang-orang itu mungkin hanyalah harapan terakhir Saiyan. Hanya harapan ini yang disematkan pada beberapa prajurit tingkat rendah dan prajurit tingkat menengah yang lemah, mau tak mau harus menggenggam sedotan. 4 bulan kemudian, di jalan yang ramai di planet Vegeta. Orang-orang datang dan pergi dalam arus yang tiada henti. Setiap Saiyan mengenakan baju perang sederhana sambil membawa tas di punggung mereka, berisi bahan makanan yang berbeda. Di kedua sisi, alien dengan penampilan aneh telah membuka toko dan berbisnis. Sebagai orang Saiyan, selain itu berkelahi tidak cocok untuk berbisnis. Pada hari ini, si ayah datang sendirian untuk berbelanja di jalan. Setelah berkeliling dari timur ke barat di jalan, ia hanya membeli beberapa potong pakaian kebutuhan sehari-hari. Ketika dia melewati sebuah toko perhiasan, dia memikirkan bagaimana Siling sepertinya belum pernah memakai perhiasan jenis apapun atau ornamen sekecil itu sebelumnya. Jadi, bagaimana kalau aku membeli sesuatu dan membawanya kembali? Si ayah melihat ke depan toko sejenak lalu masuk. Sebagian besar barang yang dipajang di toko adalah anting-anting, liontin, dan hiasan semacam itu. Ikat pinggang, bros, si ayah melihat sekilas benda-benda ini secepat kilat. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang diinginkan Siling. Jadi, dia cukup membeli beberapa macam pita, liontin, dan gelang cantik itu. Bagaimanapun, dia masih memiliki banyak poin misi tersisa di tangannya, tidak perlu menyimpannya karena poin tersebut akan menjadi tidak berguna ketika planet Vegeta dihancurkan. Setelah si ayah membayar untuk membungkus beberapa perhiasan tersebut, alien yang bertugas menjualnya, dengan antusias mengemasnya ke dalam kotak kecil yang indah dan kemudian membungkusnya dengan pita. Hehe, kuharap Siling menyukai hal-hal ini. Si ayah tersenyum dan menyimpannya. Tak lama setelah keluar dari toko, dia melihat bayangan seorang anak muda yang sedang bergoyang, sambil memegang sesuatu yang mirip dengan tanghulu di tangannya, sedang makan. Babak 70, Dewa Penghancur Virus. Itu dia. Setelah melihat dengan jelas orang yang berjalan mendekat, si ayah menatap kosong sebelum sedikit menyipitkan matanya. Orang yang bergoyang di depan tidak lain adalah murid Adri, Miers. Melihatnya sejenak, si ayah menemukan bahwa aura Miers sudah mendekati 850 kekuatan pertempuran. Sial, dia memiliki kekuatan pertempuran yang sangat tinggi di usia muda, tidak heran dia selalu sombong. Kalau aku tidak salah, dia masih belum berumur 5 tahun. Cek, kekuatan pertempuran ini sangat langka di kalangan prajurit tingkat tinggi. Legenda mengatakan bahwa Vegeta sudah mampu menghadapi Saibamen pada saat planet Vegeta dihancurkan. Saya khawatir bakat Miers tidak kalah dengan Vegeta dan juga hanya Vegeta yang bisa menekannya di antara orang-orang seusianya. Untung saja Miers ini perempuan, kalau laki-laki pasti tidak akan bisa hidup bebas dan tentram seperti sekarang. Tetapi orang-orang dengan potensi seperti Miers tentu saja termasuk dalam daftar orang-orang yang harus dilatih oleh Raja Vegeta. Si ayah tersenyum tanpa gentar, lagi pula itu bukan urusannya, jadi dia berbalik berencana untuk pergi. Tapi Miers sudah mengenali si ayah dari antara kerumunan dan melambai padanya dari jauh. Namun, si ayah pura-pura tidak melihat, dan menuju ke arah yang berlawanan. Orang itu berani berpura-pura tidak melihatku. Dua alis indah Miers sedikit berkerut. Dia menggembungkan pipinya karena tidak senang dan mengejarnya sebelum menghalangi jalannya, matanya yang indah menatap tajam ke arahnya. Kamu pura-pura tidak melihatku, apa kamu tidak tahu siapa aku? Oh, bukankah ini Nona Miers, saya sedang terburu-buru untuk kembali, bolehkah saya menyusahkan Anda untuk menyingkir?
Anda, wajah kecilnya tenggelam karena sikap Siaya yang asal-asalan telah membuatnya marah, jadi dia meraih lengan baju Siaya dan berkata, aku beritahu kamu jika bukan karena kamu adalah keponakan Tuan Adri, aku bahkan tidak akan memperhatikanmu. Petik 2. Setelah berbicara, Myers dengan bangga mengangkat kepalanya, seolah mengatakan, Anda harus sangat bersyukur bahwa saya berbicara dengan Anda. Ya, terima kasih, Nona Myers, karena telah berbicara kepada saya yang rendah hati. Saya pasti akan mengingat niat baik Nona Myers. Siaya terkejut, bertanya-tanya dari mana datangnya rasa superioritasnya. Dia merasa itu sangat menggelikan dan secara refleks ingin mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya. Namun, melihat wajah kecil Myers yang gemuk menatapnya, dia menarik tangannya dengan kesal dan tertawa. Yang lainnya hanyalah seorang gadis muda berusia kurang dari 5 tahun, Siaya sedang tidak ingin bertengkar dengannya. Oleh karena itu, dia berniat pergi setelah mengucapkan beberapa patah kata untuk memuaskan kesombongan gadis kecil itu. Namun saat itu, di tengah kerumunan yang jauh, sesosok tubuh berwarna ungu muncul. Makhluk itu bertelinga panjang berwarna ungu, tampak kurus, seluruh tubuhnya kurus seperti mumi yang keluar dari kubur. Kedua kantung di bawah matanya sedikit menonjol dan mengenakan kostum aneh mirip dengan Firaun Mesir. Karena berbagai macam alien berkumpul di planet Vegeta, kostum aneh makhluk ungu itu tidak terlalu menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. Tetapi ketika Siaya melihat yang lain, dia merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya sambil mengeluarkan keringat dingin. Dewa penghancur virus, kenapa dia muncul di planet Vegeta? Siaya menghirup udara dingin, aku tidak menyangka akan melihat dewa penghancur virus di planet Vegeta. Ini adalah dewa yang temperamental, ada begitu banyak dewa tersembunyi di dunia Dragon Ball, tapi dewa penghancur virus pastilah yang berdiri di puncak seluruh alam semesta, dan juga tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah yang terkuat di alam semesta. Ganggu dia, dan dia hanya perlu menggerakkan jarinya, dan planet Vegeta akan lenyap sepenuhnya dari alam semesta. Pada level God of Destruction virus, kehancuran dan penciptaan dapat dicapai hanya dengan sebuah pikiran. Yang disebut langit dan bumi itu kejam, dan memperlakukan banyak sekali makhluk seperti anjing jerami. Asteris mereka tidak peduli siapa yang baik dan siapa yang jahat, di mata mereka baik dan jahat tidak penting, tugas mereka hanya memperlakukan semua orang sama dan menjaga keseimbangan alam semesta. TN, asteris langit dan bumi, atau orang bijak tidak berbelas kasih dan memihak, ia memperlakukan semua hal di alam semesta dengan sama dan adil. Jika mereka harus menghancurkan, maka mereka akan menghancurkannya dengan kejam. Level dewa penghancur jauh melampaui imajinasi manusia. Penilaian dunia fana tentang kebaikan dan kejahatan tidak ada artinya baginya. Mereka menjalankan aturan alam semesta, dan kebaikan dan kejahatan manusia hanyalah prinsip kecil di mata mereka. Mereka sendiri adalah hakim neraka. Namun yang membuat Siaya sedikit lega adalah hingga saat ini sepertinya belum ada Saiyan yang mengganggunya. Tampaknya memperhatikan tatapan Siaya, mata Mas Virus menatap ke arah Siaya, dan ketika dia memperhatikan Siaya dan Myers, senyuman menarik muncul di sudut mulutnya. Tingkat kekuatan makhluk hidup di alam semesta pada umumnya tidak tinggi. Dan ahli seperti Siaya juga tidak banyak di alam semesta. Meskipun dia telah menyatukan kekuatannya, di mata seorang ahli seperti dewa penghancur virus, menyatu atau tidak menyatu tidak ada artinya. Menarik, siapa sangka di antara monyet liar ini ada yang bisa berlatih hingga level ini. Setelah berbicara, virus menuju ke arah mereka. Dewa kehancuran akan datang. Siaya ingin menangis tetapi tidak menangis. Dosa apa yang telah aku lakukan? Saya hanya keluar untuk membeli sesuatu tetapi bertemu dengan Dewa Super. Karena ki internal virus telah mengunci ruang di sekitarnya dan tampaknya membekukannya, Siaya sekarang tidak memiliki cara apapun untuk menggunakan ki-nya. Virus berjalan ke depan Siaya dan mengitarinya sambil meraihnya dengan salah satu tangannya menopang dagunya seolah-olah ada orang desa yang sedang mengelilingi sebuah kerajinan tangan yang bagus. Wah, kungfumu bagus Anda bahkan tahu cara menyembunyikan ki Anda, tidak seperti monyet tidak beradab yang hanya tahu cara menggunakan energi dengan bodoh, mereka tidak tahu cara menyatukan ki. Di matanya, perilaku Saiyan yang tidak memusatkan energinya seperti lampu sorot yang dinyalakan di malam hari, kecerahannya yang bisa dilihat sepanjang waktu meski dari jauh. Mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana cara orang beradab. Terima kasih atas pujian Anda, Tuan Virus. Tidak lama setelah dia mengatakan bahwa Siaya ingin menamparkan dirinya sendiri, mengapa dia menyebut nama biru? Benar saja, mata Virus berbinar dan kemudian dia bertanya dengan penuh minat, kamu tahu nama Tuhan ini? Saat saya menjalankan misi di masa lalu, saya telah melihat potret Sir Virus di dalam kuil kuno di sebuah planet, saat ini Siaya hanya bisa membuat alasan, dan mendorong sumber virus ke kuil palsu. Oh, lumayan. Virus mengangguk, merasa sangat baik. Meskipun dewa setingkatnya biasanya tidak sering mengunjungi orang lain, nama dewa tersebut dapat diketahui dari potret kirinya untuk disembah. Hei, Siaya, makhluk aneh apa ini, kamu sepertinya takut dengan penampilannya. Suara anak kecil itu terdengar menggemparkan, tiba-tiba membuat suasana membeku. Jantung Siaya tiba-tiba berdebar, dan jantungnya tersangkut di tenggorokan. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.